Saya lah yang gini-giniin dia di Badan Wakaf itu. Ketika Anda jadi Dewan Saya Mahasiswa, bilang, Bang Ibu Parman, harus bertanggungjawabkan 600 juta duit mahasiswa di Padang Mahsar besok. Waktu itu saya diminta untuk menyerahkan diri ke Korem. Kakak saya ditangkap. Kakak saya disandra agar saya menyerahkan diri. Kakak jadi ikutan korban. Iya, karena kakak kandung saya PNS. Bayangkan aja, PNS digituin. saya catat, Bapak pernah mengatakan ini di depan hakim-hakim baru di Mahkamah Agung. Ya. Saya ikut di kelas itu, Bapak mengatakan begini, Anda semua mumpung masih baru, berusahalah sedemikian rupa supaya tidak membuat kesalahan. Anda tidak tersandra. Karena besok ketika Anda mau jadi orang baik, Anda tidak akan bisa kembali menjadi orang baik karena sudah tersandra. Itu ada ceritanya Itu, yang Pak Parman. Gimana, Pak? Ya, ini kaitannya dengan Pak Parman. Saya ingatkan sekarang. Ya. Nanti kita lanjutin Bang Parman Iya, yang nanti. cerita. Bapak ada boleh dulu, Pak. hakim bersumpah-sumpah menjadi koordinator korupsi berjamaahnya. Berjamaah. Oh, iya, Pak, orang itu. Tempat Iya. pengadilan korupsi, dia koordinatornya. Iya. Kan dia yang mengembalikan Iya, uang dia akhirnya, membalikan uang. yang 11 miliar. Saya menebak-nebak nih. Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Iya, Pusat iya. kalau nggak salah. Ya Ya, udahlah, Pak. kasihan udah masuk. Iya. Masuklah ke situ. Atas permintaan Pak Taufik Kemas. Iya, itu. Dek, sini Dek. Ya Kak, kamu daftar DPR dari Lampung, daerahmu. Nggak punya duit, saya nggak pakai duit. Karena saya pakai urutan. Kamu urutan nomor 2 di situ tuh 3 kursi. Tuh Pak Mahfud bikin keputusan 2009. Mahkamah Konstitusi. Iya. Pak Mahfud bikin keputusan suara terbanyak Suara mati. terbanyak. Nggak pakai lagi angka urutan. Mati saya. Saya lagi di Lampung itu, Jal. Pak Mahfud bikin putusan. Saya lihat di TV. Masya Allah. Kawan sendiri jadi korban. Ngeri putusan Pak Mahfud ini. Balik kandang saya dengan Hamid Basaib. Puntil pun lagi berdua. Bagaimana, Teh? Pulang kita. Ngomongin kawan. Iya. Ngomongin kawan. Pak Mahfud bikin putusan gawat ini. Kita nggak punya kapital. Pulang kami berdua. Nggak pernah membayangkan suara itu bakal jatuh. Iya, Pak nggak Mahfud, pernah. Nggak pernah kita bisa bayangkan. 3 hari sebelum Pak Harto jatuh, kita nggak percaya. Kita bayangkan gitu. itu. Dan mana berani kita memikirkan Mana itu. berani, Pak Harto berdehem aja orang Udah, Indonesia iya. diam. Tapi ternyata Udah, akumulasi dari Secepat itu. kemarahan, kegelisahan, kejengkelan ketemu dengan momentum yang pas. Nah, saya sih nggak ingin ya pemerintahan sekarang ini menunggu momentum itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Suparman Marzuki, Profesor kasih. baru. Terima kasih. ya Terima kasih, kunjungannya. Mari Pak. Ya, terima Ini kasih Pak banyak. Rizal Mustari, Oh, Ya, Parman. Thank you. Makasih banyak. Profesor Sini, sini. Masiano, Profesor masih fresh. Ya, segar Pak, masih segar. Masih Masih hangat, kan Pak. belum seminggu, masih Masih hangat segar. semuanya. Ya. Ayo, Pak, duduk Ya, sini Pak. makasih, makasih. Pemirsa, alhamdulillah nih rumah saya di Jogja yang kebetulan juga ada studio Mahfud MD Official, kedatangan sahabat lama saya. Sahabat lama itu junior saya, satu kantor, satu kampus. Kemudian pernah sama-sama merantau ke Jakarta, nyoba-nyoba jadi pejabat. Nah, sekarang kembali ke kampus lagi bersama sebagai sahabat. Profesor Suparman Marzuki. Salaman lagi, Pak. Makasih, Saya Pak. perkenalkan nih Pak Rizal Mustari. Terima kasih, Srijal. Ya. Ruang Sahabat Mahfud MD Official. Silakan Mas Rizal mulai. Ya Pak, terima kasih. Ini kita formal-formalan kenalan Pak, padahal sehari-hari juga bisa komunikasi. Biar publik aja tahu lebih formal lah kira-kira Ya. gitu. Ini saya mesti mengatakan kita happy sekali karena seperti Pak Mahfud bilang, kita di rumah Pak Mahfud nih. Tapi rumah Pak Mahfud sekarang itu makin hari makin kekinian. Salah satunya adalah saya kira salah satu rumah yang punya fasilitas studio paling keren di Jogja. Ya Pak? Ya. Ya, Tapi rumahnya tetap sederhana. Oh iya. Kalau Anda melihat tayangan ini indah dan seperti ini, ya kita happy. Dan nomor 2-nya, kita menjajal. Kali pertama kita siaran Ruang Sahabat dengan sahabat Pak Mahfud di Jogja. Dan ini saya kira juga istimewa karena saya tulis ketika diskusi dengan Pak Mahfud itu, judulnya adalah Persahabatan 40 tahun. Antara Mahfud MD dan Suparman Marzuki. Ya Pak Mahfud ya? Kalau dihitung sejak kenal, persahabatannya sudah 46 tahun. 46 tahun malah, dari pertama kenalan. Iya. Dari pertama kenalan gitu ya? Kalau dihitung sejak jadi dosen, kira-kira segitu. Ya, kira-kira gitu Pak ya. 46 tahun, usia sangat panjang. Karena itu kita pengen bicara sedikit masa lalu ya. Masa lalu bagaimana Pak Mahfud dengan Bang Parman. Saya menyebutnya Bang Parman. Meskipun sebenarnya gelar profesor itu sudah terpampang di dada sebenarnya. Karena baru saja pekan ini, 2-3 hari yang lalu, Bang Parman ya. Ya, tanggal 19. Tanggal 19. Bang Parman, Suparman Marzuki dikukuhkan sebagai
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Hukum Hak Asasi Manusia lebih tepatnya, Hukum Hak Asasi Manusia. ya. Dan beliau membacakan pidatonya di depan banyak sekali orang. Dan Pak Mahfud spesialnya menghormati sahabatnya bersama kami dan kru datang ke sini untuk ikut sama-sama happy mensyukuri Bang Parman saat ini sudah menjadi profesor. Lagi-lagi kami terus memanggilnya Bang Parman. Itu satu. Yang kedua, Bang Parman ini adalah penduduk asli terus terang. Ya, penduduk asli terus terang. Hampir setiap pekan ke Jakarta, Bang Parman, untuk urusan-urusan tugas karena keilmuan dan tugas beliau untuk negara, misalnya di Jakarta. Tapi juga selalu rekaman di kita hampir setiap minggu. Pak Mahfud, saya pengen Bapak cerita dulu. Betapa istimewanya hari ini kita di rumah Bapak dan ngobrol dengan seorang teman yang persahabatannya rupanya sampai 46 tahun. Monggo Pak, dimulai dulu. Iya, iya betul, saya gembira sekali. Dulu kami samalah dengan Mas Parman itu sama-sama aktivis sejak masuk tahun-tahun pertama menjadi mahasiswa aktivis. Saya lebih senior 2 atau 3 tahun dari Mas Parman. Jadi saya kenal Mas Parman itu sebagai ya mahasiswa yang tidak mau diam melihat ketidakberesan di tengah-tengah masyarakat, terutama saya itu kan konsentrasinya pada pemberantasan korupsi. Nah, Pak Parman tuh konsentrasinya pada masalah hak asasi manusia. HAM, ya, hak asasi Saya ahli manusia. hukum tata negara, bukan hukum pidana, tapi saya bergerak di bidang pemberantasan korupsi sebenarnya. Yang lebih banyak akademisi hukum tata negara, dan di situ saya kenal Mas Parman ini dulu mahasiswa yang sangat aktif, sangat berani. Saya kira. Saya potong dikit, Pak Mahfud sempat ngajar Pak Parman? Belum sempat ya? Iya, enggak. Ya. Dia Selisihnya kan cuma Bapak di menjadi kelasnya. dosen ini, Saya dia masuk. dosen, Oke. beliau sudah di atas. Oke. Sudah tingkat 3 tempat. Selisih 45 tahun berarti ya? Iya. Oke. Tapi tahu kan sama-sama aktivis. Sama-sama kan? aktivis. Oke. Sama pimpinan lembaga kemahasiswaan, Persis. ngalir aja. Nah, begitu saya jadi dosen muda, beliau ini ketua, kalau dulu namanya seperti Dewan Mahasiswa, tapi sudah MPM ya. KUA, BKK KUA. BKKU, Badan Koordinasi Kemahasiswaan, Iya. KUA, Koordinator Unit Aktivitas. Oke, masih apa saya? Ya. Tapi fungsinya tetap seperti MPM dan DEMA zaman dulu. Zaman dulu, Pak. Cuma itu menyesuaikan dengan keinginannya Daud Yusuf Ya, aja. ya, Namanya harus begitu, tapi Penguasa strukturnya ketika kita itu ya. dalam. Sering dipanggil ke Kodim. Saya juga pernah dipanggil. Jadi Iya, gini, iya. beliau Menarik, ini gerakan menarik ini. lapangan. Saya lebih konseptual. Ya, ya. Makanya saya dulu memimpin majalah Muhibah bersama Hamid Basaid. Wow, ya. Ini langsung bicara Kalau dia nih. dipanggil ke Kodim, ke polisi, saya dipanggil kejaksaan. Dia minta membawa majalah Muhibah. Oh, pernah Iya, kejadian, waktu Pak. itu kan Ali Murtopo kirim surat majalah Muhibah, namanya waktu itu kan kalau untuk koran umum namanya SIT, surat izin terbit. Ya. Kalau SIT ya, surat izin kalau terbit. untuk mahasiswa namanya STT. STT itu dikeluarkan oleh Menteri Penerangan di bawah kendali Kopkamtib Pak Sudomo. Nah, waktu itu saya sedang memimpin itu dikirim surat ini dilarang beredar karena waktu itu kita di tahun 82 itu sudah bicara lagi tentang kemungkinan Pak Harto seharusnya diganti. Itu tahun 82 loh. Mahasiswa loh. Sudah bicara Iya, begitu. Mahasiswa loh ya? Mahasiswa saya Pak. Judulnya itu Bola Salju dari Jogja. Iya. Bola salju dari Jogja itu usul nih Pak Harto sudah waktunya diganti. Hmm. Yang paling cocok dari Jogja itu bola saljunya Sri Sultan Hamengkubuwono Ke-10. 9. 9 waktu itu ya. Ya. Wah, dipanggil kejaksaan, saya yang dipanggil. Bawa suratnya Ali Murtopo, bawa semua sisa majalah yang tercetak. Yang lama maupun yang baru maupun yang dalam sedang proses dicetak. Ya saya bawalah ke kantor kejaksaan. Saya masih ingat jaksanya Pak Mawardi. Dek, saya terpaksa melakukan ini katanya. Saya suka baca majalah di. Jujur sih jaksanya Iya. ngomong. Kalau ada yang di luar ini yang masih ada belum saya baca, kirimi ya saya baca. Dia jaksa tapi alumni UI juga. Bukan, dia orang Aceh Orang Aceh, ditugaskan di oke. sini, bukan alumni UI. Tapi bilang ke saya, adik kan waktu itu mahasiswa. Betapa hebatnya berarti majalah mahasiswa ketika itu. Oh Pak iya, Muhibah kita itu ya. yang Nggak, langganan keren dari itu. Sadikin, Nasution, dari Hawaii apa itu. Kan itu dulu majalah Muhibah tuh sekelas dengan Salemba UI, Ya. kampus Salman Gelanggang mahasiswa UGM. UGM, ya, Iya, ya, waktu ya. itu. Jadi jaksanya yang minta nanti dikirim ya ke rumah. Ini alamat saya. Itu periode Kalau ketika- ada yang lebih panas gitu.
Kacau. Itu periode ketika Hamid Bashaib jadi pemimpin redaksi. Enggak, ketika saya pemimpin umumnya, Hamid. Oke. Hamid masih Kan di junior, adik, ya? Hamid seangkatan ya. Seangkatan sama Oke, saya. nanti saya bisa. Saya kan lebih tinggi. Ya. Begitu saya keluar baru mengalir ke Hamid, Iya. Fadil Profesor sekarang Fadil Munawar. Fadil gitu. Munawar. Nah, terus dan seterusnya mengalir lah Oke, ke bawah. oke. Terus saya jadi dosen. Oke. Nah itu perkenalannya, sesudah saya jadi dosen, Mas Parman lulus gitu juga jadi dosen gitu. Teruslah berhubungan sampai sama-sama ke Jakarta meskipun duluan saya karena memang lebih tua gitu aja. Luar biasa. Itu cerita 40-an tahun lalu Iya, masih dengan gampang dicerita oleh Pak Mahfud. Saya nanti akan ke situ Pak karena kita punya ini Bang Parman. Kita punya pembabakan, ada 4 pembabakan. Apa namanya? Ada yang khusus bicara tentang UII ya. UII dan Jogja ya yang mempertemukan kedua profesor ini, kedua tokoh ini. Lalu 2 guru besar dengan track yang berbeda. Nanti saya akan ceritakan di mananya. Lalu yang ada sekarang ini berkiprah untuk bangsa. Dua-duanya pernah memimpin lembaga negara. Ini nggak main-main nih narasumber saya ini. Selain 2 profesor, dia 2 pernah memimpin lembaga negara. Dan terakhirnya nih, wah ini kira-kira daging agak kenceng nih. Bagaimana hukum menyelamatkan bangsa? Dua-duanya adalah pakar hukum. Jadi jangan kemana-mana, Anda ikutin terus karena babak demi babak itu menjual sesuatu gitu ya, menjual sesuatu dari masing-masing. Bang Parman, Ya. Sekali lagi selamat jadi profesor ya, guru besar Bang Parman. Saya minta diceritain dikit, apa suasana batin yang dirasakan Bang Parman ketika Anda sekarang pada posisi, kalau bahasanya Pak Mahfud, gelar tingkat tertinggi ya dalam dunia akademik ya, Jabatan akademik tertinggi gitu ya. Yang kata Pak Mahfud, nah ini nih, saya sampaikan dulu ke audiens. Pak Mahfud itu menulis di sebuah buku yang dibagikan ke kita ketika kami datang di pidato pengukuhan Bang Parman, di balik toga sahabat. Ini tulisan kontribusi Para 33 sahabatnya Bang Parman ya. Tentu ada banyak lagi lebih dari itu. Dan tulisan nomor 1 itu Mahfud MD di sini. Nah, saya baca Pak Mahfud mengatakan begini, Bang Parman itu luar biasa sampai pada titik ini karena melalui usaha keras dan berdarah-darah bahasanya ya. Bahasa mungkin berdarah-darah maksudnya lain, tapi kira-kira effort itu betul-betul dilakukan. Monggo Bang Parman cerita dulu seperti apa. Iya, ini seperti yang saya kemukakan, seperti kemustahilan yang menjadi kenyataan buat orang seperti saya. Karena proses edukasi pendidikan saya itu tidak cukup mulus sebetulnya. Tidak mulus sebenarnya? Iya, sebenarnya tidak mulus. Saya itu nyaris hanya mau sampai lulus SD saja. Karena saya tahu bapak saya tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena terlalu banyak anak-anaknya kan. Seorang petani, seorang terlalu banyak anaknya, berapa anaknya? Anak bapak ibu saya itu 14. Oh, luar biasa. Dan saya nomor 13. Oh ya, oke. Jadi saya bilang sama bapak saya, ya saya jadi penjahit aja. Karena setiap hari saya melihat bapak saya itu dapat uang dari orang yang jahit itu. Anak kecil seperti itu nggak banyak obsesinya. Bapak saya marah, enggak, kamu harus sekolah. Itu. Jadi siapa yang nyekolahin saya? Ya kakakmu yang ada di Jogja. Nah, dia sudah ada abang di Jogja. Yang menyekolahin kamu. Ya udah. Jadi saya sebenarnya secara ekonomi tidak cukup beruntung ya untuk melanjutkan studi kemana gitu. Kok mirip-mirip dengan Pak Mahfud nih kira-kira kalau bicara itu ya. Iya. Tapi ada tekad besar di dalam diri. Mungkin karena saya anak kampung ya, yang dibiarkan tumbuh mengikuti alam gitu ya. Jadi saya terbiasa dengan tantangan, terbiasa dengan problem, terbiasa dengan kesulitan. Sering saya dibilang orang, mana yang lebih sulit menjadi anak orang miskin? Gitu kan. Nah, karena anak orang miskin itu sebetulnya nggak punya imajinasi untuk jadi apa-apa. Karena sudah diblok oleh situasi. Mimpi sudah susah dibangun. Sudah nggak ada lagi mimpi ke situ. Tapi mungkin ini takdir Allah ya, yang membuat imajinasi saya menjadi muncul juga pelan-pelan. Lalu saya sekolah SMP di Tanjung Karang, ikut orang. Lalu umur 13 tahun saya sudah merantau. Oke, ke Jogja langsung? Tidak, di Tanjung Karang. Tanjung Karang dulu, kota provinsi. Provinsi Lampung. 3 tahun saya merantau, ngekos. Ya, tapi saya sudah diajari dari ibu saya bagaimana cara memasak dan lain-lain. Lalu tamat SMP saya ke Jogja, ikut kakak saya itu, jadi hanya sekolahkan saya. Ya, tahu takdir apa, saya bisa masuk ke sebuah SMA terbaik di Yogyakarta gitu waktu itu. Boleh disebut SMA 3, SMA 1? SMA Negeri 3 Padma. SMA Negeri 3, itu ngetop banget itu. Ngetop tuh. Itu masa itu terbaik. Cucu saya nih sekarang masih SD
sudah ngincar Cita-citanya ke situ, SMA 3. Iya Pak, Iya. itu outputnya ke kampus-kampus terbaik. Sudah berpikir cari tempat kos di sana biar dapat zonasi. Luar biasa. Iya. Kebijakan pemerintah disesuaikan. Iya, iya. Di Bang. situ, Lanjut. di situ saya sebetulnya agak minder juga, karena di situ anak orang-orang kaya semua. Dan anaknya para pejabat, anaknya Radius Prawiro ada di situ, Oh. Jenderal Widodo ada di situ, Sumarlin ada di Ada situ. Ini anak kampung tiba-tiba Ini nongol anak datang. kampung nongol, nggak punya apa-apa gitu. Hmm. Sekolah aja naik sepeda, karena kakak saya bilang, kamu baru saya bisa belikan motor kalau kamu naik kelas. Kalau nggak naik kelas ya nggak, kamu pakai sepeda ini terus. Sepeda jengki namanya. Oh, sepeda jengki. Sepeda jengki. Jadi SMA itu saya mulai merasa, oh ini sekolah nih gitu. Ini bener nih sekolah nih, karena sangat disiplin dan menuntut standar tinggi gitu. Jadi saya agak lelah belajar sebetulnya waktu itu. Tapi di situ kemudian sebanyak teman saya diterima di UI, terima di Gajah Mada, di ITB. Saya nggak diterima di Gajah Mada, Pak Mahfud. 2 kali saya mendaftar. Oh iya. Saya mau masuk HI. Karena saya lihat ada Malik itu senang sekali, saya keluar negeri terus. Iya. Itu mimpi yang sama juga oleh Pak Mahfud Enak itu. jadi Menlu ini ya. Iya, saya iya, bilang. iya. Terbang kemana-mana nanti. Kemana-mana, Iya, iya, keluar iya. negeri Ini terus. mirip-mirip tuh mimpinya Pak Itu Mahfud. hayal-hayal saya waktu itu. Iya. Daftarlah saya ke HI, nggak diterima. Akhirnya saya mendaftar ke Fakultas Hukum UI. Tahun kedua daftar lagi saya ke HI. Saya mau tinggalin tuh Fakultas Hukum. Nggak diterima lagi, ya sudah, bismillah. Kalau keterima HI belum tentu jadi profesor. Dengan keterima Fakultas Hukum ini akhirnya jadi profesor. kontaknya saya akhirnya bersyukur bisa di Fakultas Hukum UI, bertemu dengan banyak teman, dengan atmosfer yang berbeda. Karena itu saya bilang, saya ini masuk ke Fakultas Hukum UI ini tersesat di jalan yang benar. Oh, oke. Ya, karena 3 bulan kemudian saya menemukan situasi yang membuat saya ini saya mesti harus di sini. Saya betah. Setelah 3 bulan kuliah. Setelah 3 bulan kuliah. Jadi fix gua akan terus sini, tidak Iya. akan milih-milih kira-kira Nah, gitu. jadi perjalanan terus lulus gitu di UI. Saya tidak langsung bisa jadi dosen, Pak Mahfud tahu juga kisahnya. Karena saya tahu pemimpin UI waktu itu nggak suka saya. Kan mereka yang pernah men-skorsing saya 6 bulan kan. Ketika nyaris, Anda jadi ketua iya, dewan mahasiswa. saya kan nyaris dipecat. Oh ya. Ya, sudah hampir ditandatangani surat pemecatan. Tapi Pak Wiratmo almarhum katakan, jangan. Ini nggak mendidik, jangan dipecat. Nanti kekacauan bisa lebih gawat. Itu. Akhirnya Pak Aceh, Wiratmo, siswa Wiratmo. ya itu Siswa dekan waktu Wiratmo. itu. Dekan Fakultas Hukum. Betul, dulu. Akhirnya ditandatangani dah opsi skorsing 6 bulan. Skorsing. Diskors Bang Permai. Diskors saya 6 bulan. Kita ketawa dulu. Saya tidak tahu menau loh. Saya belum jadi apa-apa. Belum, Pak Mahfud itu Pak Mahfud jangan terbebani. Pak Mahfud masih dosen. Iya, iya, belum iya. punya Belum jabatan belum apa-apa. jabatan muda. Dosen Masih muda. muda, iya. Belum bisa apa-apa. Belum. Nggak bisa pertemanan juga gitu. Terus ya sudah, saya lulus. Begitu saya selesai, karena saya juga menunda studi itu hampir 1,5 tahun. Oh, Karena saya pegang Dewan Mahasiswa itu kan nggak boleh lulus. bentar Pak, saya jadi menangkap bahasa Pak Mahfud berdarah-darah. Rupanya ini antara lain. Iya, iya. Lanjut. Saya nggak langsung lulus. Skripsi saya pending. Tinggal ditandatangani oleh Bu Mulyatno. Tapi saya kemudian memilih untuk melanjutkan pinangan teman-teman menjadi ketua Dewan Mahasiswa. Oh, Jadi saya cancel lulus saya itu. wow. Karena saya mau menyelamatkan lembaga ini. Karena waktu itu nggak ada yang berani jadi ketua Dewan. Karena oleh Korem, siapa yang jadi ketua Dewan, kami tangkap. Mana ada yang berani? Nah lalu teman melamar saya, jangan lulus dulu. Terus saya bilang, kok Ngiri-ngiri saya? sedap ini. Kok saya? Saya bilang, saya ini udah mau lulus. Saya nggak enak sama kakak saya. Lalu saya pamit ke kakak saya dulu. Kak, begini-begini, boleh nggak? Apa manfaatnya? Ya, saya nggak bisa cerita banyak. Tapi ini lembaga kemahasiswaan mesti diselamatkan. Kalau nggak, ini dipegang oleh orang yang pro pada rejim gitu. Wah, luar biasa mahasiswa UI ketika itu ya Pak ya. Waktu Saya itu mau bayangkan sama. negara Iya. sekarang seperti ini, mereka Sangat udah punya mental hegemoni, cara Iya. berpikir Jadi seperti ini. Kodim Korem itu sudah punya calon. Hmm. Dan sudah memaksa kepada Pak Aceh Pratadereja, ini orangnya. Pak Aceh waktu itu rektor. Aceh Guru Besar UGM, Iya. ekonomi UGM, oke. Akhirnya saya iya, dan benar. Saya waktu itu saya diminta untuk menyerahkan diri Oh, ke Korem. Saya diselamatkan teman-teman, saya hilang gitu kan. Kakak saya ditangkap. Kakak saya disandra agar saya menyerahkan diri. kakak jadi ikutan korban. Iya, karena- kakak kandung saya PNS, bayangkan aja, PNS digituin. Zaman Orde Baru gitu. Zaman Orde Baru begitu. Dahsyat Ngeri, ya. Pak. Akhirnya saya datang ke Korem, kakak saya dilepas. Dan saya ditanyain macam-macam, didoktrin untuk mengundurkan diri sebagai ketua dewan. Saya bilang tidak.
Yang bisa ngundurkan saya itu ya mekanisme di Dewan Mahasiswa itu. Akhirnya mungkin karena campur tangan Pak Aceh, saya dikeluarin. Setelah nginap 1 malam. Nah, beberapa kali memang bermalam-malam itu sering. Iya. Saya akhirnya keluar. Mendaftar itu nggak mungkin daftar ke UI. Akhirnya saya mendaftar ke macam-macam lah. Pekerjaan saya aneh-aneh dulu. Tapi Bang, saya mau bilang ini kayak bicara tentang prinsip menyelamatkan negara, Pak. Padahal kampus mahasiswa kan ya? Iya. Hebat betul. Terus saya kerjanya ya pernah jadi dosen di sebuah universitas swasta. Pernah kerja di suatu perusahaan yang keren sih jabatannya, manajer pengembangan. Gajinya 400.000 waktu itu. Swasta. Swasta. Development manager Salah lah satu ya. pekerjaan saya itu adalah mengarrange setiap malam minggu siapa penyanyi dangdut yang harus tampil. Beneran nih? Beneran. Penyanyi dangdut. Iya. Makanya saya kenal. Makanya sampai sekarang jago jadi dangdut. Joget-joget oke. Makanya saya kenal dengan penyanyi-penyanyi yang kemudian menjadi terkenal, Oh. gitu, Epi Tamala dan lain-lain itu ya. Iya. Karena mereka penyanyi masih usia muda belasan tahun. Perusahaan apa rupanya? Sampai ngurusin penyanyi Satu- dangdut. Itu di Jakarta ya. Di sini di Oh. Purawisata situ. Oh, Bang Bobot. Oh, Purawisata. Purawisata. Ya, tempat Yang- wisata Iya. orang dapat hiburan. Nah, mereka baru bangun gazebo gitu. Iya. Itu untuk tampil para penyanyi. Malam ini Kos Plus, malam ini, malam ini, malam Minggu, malam Sabtu tuh dangdut full. Mantan ketua Dewan Mahasiswa menjadwal para musisi dan penyanyi dangdut. Tapi kemudian saya Hebat. saya nggak betah. Hmm. Akhirnya saya ketemu Bang Artijo. Bang, saya mau ke Jakarta, Bang. Arti jual koster. Ya, minta rekomendasinya. Iya, ngapain kau kerja di situ? Kata Bang Ar. Kau ketemu Prinsen Bang Bobot. Oh iya di Oh, iya, Habis iya. Prinsen itu Ada dikasih lah surat Hmm. rekomendasi. Dari Pergilah. Bang Artijo. Dari Bang Ar. Saya bawa surat itu. Oh, kamu siapanya? Saya muridnya Pak Artijo. Pak Artijo. Ya sudah. Kapan kamu mau masuk? Bapak perintahkan kapan? Ya hari ini. Prinsen kan gitu. Jaminan betul Artijo itu ya. Masuk betul, saya di memang. Prinsen itu. Hmm. Lalu saya daftar di UNAS Jakarta. UNAS Jakarta itu juga nggak pakai ijazah. Hanya karena channel HMI aja. Oh. Jadi saya tahu rektor satunya sama dekannya itu HMI. Kahmil ya. Kami begitu masuk, kamu aktif di HMI? Aktif, Bang. MPO atau Dipo? MPO. Ya sudah, Senin kamu ngajar. Senin kamu ngajar. Nyarinya yang keras-keras berarti. Ngajar lah, saya jadi asistennya Pak Andi Hamzah. Profesor Andi Hamzah. Andi Hamzah Oh, mengajar pidana wow. 1 dan asas-asas pidana Di UNAS. di UNAS. Tambah lagi kemudian saya dapat rekomendasi dari Bang Magdir untuk membantu Mas Selamat Effendi Yusuf Selamat di Sebentar, Forum Keadilan. Magdir Ismail. Majalah. Rekomendasi Bang Magdir Magdir, Ismail. Bang Magdir. Magdir Ismail udah jadi pengacara. Udah. Oke. Udah. Masih pengacara jalanan lah. Ya. Si surat. Oh, kamu apanya Bang Magdir? Saya ceritakan singkat. Oke. Kamu punya pengalaman menulis? Saya kasih lah. Waktu di Keadilan, Pak Wabon. Majalah Keadilan, Fakultas Hukum Dulu UI. pernah nulis di koran? Sering, saya bilang. Dah, dulu masa kini, macam-macam Ya, ya, KR gitu ya. KR, terus Jogja Post. Pikiran Bernas. Bernas, Pikiran Rakyat Bernas. Bandung. Ya. Saya sak gepok tuh kasih. Bekerjalah saya di 3 tempat itu. UNAS, Majalah Forum Keadilan, dan LBH-nya Pak Prinsen. Tapi mental saya nggak kuat. Karena saya sudah punya anak 1. Saya bilang, bilang istri saya, nggak kuat saya di Jakarta ini. Uji mental nggak cocok. Baliklah saya ke Jogja. Nggak ada kerjaan. Saya penganggur agung. Ambil risiko pulang ke Jogja Ya, ya. pulang ke Jogja. Saya bilang, itu yang saya bilang, udang di atas batu pun hidup, Bu. Saya bilang. Apalagi makhluk bernyawa kayak kita ini. Yang penting kita ada upaya. Ya udah, jual batik lah, apa gitu. Jadi supervisor cleaning service saya. BI Mandiri itu saya supervisornya. Oh iya. Dia Di Bank Mandiri ada Jogja. sebuah perusahaan cleaning service, saya melamar. Masuk saya di situ. Jadi kalau cleaning service itu dia bersihkan yang atas. Kalau mau tahu bersih apa enggak, colek bawahnya. Wah, ini teori cleaning service sudah hatam juga Ya, hatam, rupanya. colek bawahnya. Dia bilang karena kebersihan itu bukan sekedar enak dilihat mata, Oh, oke. tapi sehat untuk kehidupan Wah, manusia. ilmunya tinggi urusan cleaning service. Nah, gitu. Di tengah situasi Tinggi seperti itu, betul. itulah Bang Avan Gapar minta saya jadi dosen. Saya bilang, Bang, nggak mungkin. saya Abang jadi dosen." Avan Gafar PR1 PR1. UI waktu itu. Dia oke. nyari saya memang. Akhirnya saya datang ke rumahnya di Sidoarum itu. Kenapa, Bang? Kau nyuruh saya jadi pembantu rektor saya tuh kau pergi gitu ya. Bantu Kata saya. Bang Iya, kata Bang Avan. Avan. Bantu saya, nggak mungkin, Bang. Pak Janjawi itu nggak suka sama saya. Bang Pak Parman Dalis. tuh
Udah memetakan semua Iya, ya. Pak Dali Sutuk tua Abran Wakaf nggak mungkin suka sama saya. Dia tahu persis saya. Saya jaminannya kata Bang Apan. Saya pertaruhkan. Wow. Kalau nggak diterima karena itu aku keluar. Kata Bang Afan Kata Bang Ghaffar. Apan. Dokter Afan Ghaffar ya. Ya, aku pertimbangkan betul. Akhirnya saya konsultasi istri. Ya sudah ya, Bismillah. Kata Bang Apan, yang penting tidak ada satu item ujian yang kau nggak lulus. Ku nggak bisa tolong kalau ada yang Kalau nggak itu. lulus. Setengah mati kan. Akhirnya lulus. Jadilah. Jadi dosen Fakultas Hukum. Fakultas Hukum saya nggak diterima di jurusan pidana. Ibu Mulyadno menolak saya. Karena Bu Mulyadno tahu, saya lah yang gini-giniin dia di Badan Wakaf itu. Ketika Anda jadi Dewan Saya Mahasiswa. bilang, Bang Ibu Marman. harus bertanggungjawabkan 600 juta duit mahasiswa di Padang Mahsar besok. Wow. Karena uang 600 juta itu ditilap oleh calo. Nah gitu-gitu kan. Nangis dia. Rupanya dia nggak tahu saya. Pak Daliso ngasih tahu, itu Superman Merjuki yang diterima itu, yang gini-giniin kamu. Dari Surudianto. Dari Surudianto. Bu Mul sampai marah. Kalau dia diterima, saya keluar. Akhirnya saya nggak bisa jadi dosen pidana. Saya ngadap lah sama Bang Marbun almarhum. Bang, aku balik ke UNAS nih. Saya udah mau ke Jepang tuh, mau studi S2. Oh, kata Bang Marbun. Dengan gaya dia. Janganlah kau pergi, katanya kan. Marbun dosen di UI. PD1. PD1, oke. Ini ada mata kuliah sosiologi hukum. Nah, kau peganglah ini. Jadi pencapaian saya sebagai guru besar itu rahmat Allah yang saya sangat syukuri. 2 bulan sebelum saya pensiun. 1 Januari 2026 SK turun. 2 Maret 26 saya harusnya pensiun. Jadi saya nyaris menandatangani SK pensiunku sendiri. Oh, ya. Iya. Sebagai ketua Sebagai Ketua yayasan. Iya. Gitu kira-kira. Oke. Jadi saya nggak perlu bertanya ke Pak Mahfud apa maksud Pak Mahfud dengan berdarah-darah. Ya, Satu itulah. pertanyaan saja udah langsung dijelaskan ternyata betul berdarah-darah. Sampai Berliku dan berdarah. Sampai Pak, ya. bernanah. Bayangkan coba jadi manajer cleaning service segala macam. Bayangkan mantan ketua dewan mahasiswa, indeks prestasi tinggi, tapi mau jadi manajer cleaning service. Saya mau sampaikan kepada Pak Mahfud, ini baru satu pertanyaan udah kurang lebih 20 menitan ini Pak. Padahal kita punya 4 babak di babak. Kita belum masuk ke babak ini. Sekarang kita masuk ke babak pertama yang judulnya UII dan Jogja. Pak Mahfud, kita dengarkan tadi cerita Bang Rama. Istimewa sekali berarti Jogja dan UI itu di mata Iya, iya. para senior sekarang yang lahir dan besar di kampus ini ya. Gimana Iya. Pak? Jadi UI ini lahir, saya ingin sampaikan bahwa UI ini bukan main-main. Dulu yang meresmikan tanggal 8 Juli tahun 1945, Lebih tua dari sebelum proklamasi kemerdekaan. sebelum 40 hari sebelum proklamasi, Oke. itu yang meresmikan tuh Bung Karno sebagai ketua parlemen Hindia Belanda waktu itu ya, Oke. anggota itu. Cho Sangin namanya. Ya, Cho Sangin. Cho Sangin. Itu kan ketua parlemen Hindia Iya, Belanda. Dia yang meresmikan, tapi pada waktu itu sudah mau merdeka. Ketua yayasan yang pertama sini Pak Hatta, Bung Hatta, yang Hatta, mendirikan ketua yayasan. kampus ini, yang berpidato idealisme UI. Sumitro bapaknya Prabowo tuh dekan ekonomi pertama di UI dulu. Dia kan Fakultas Ekonomi UI yang pertama. Namanya pertama Sekolah Tinggi Islam STI, di ya? Jakarta, dan sekarang diabadikan tuh foto-foto Bung Karno. Jadi ini memang membawa idealisme tentang mencetak kader bangsa. Jadi yang diutamakan kader bangsa itu bukan pemimpin Islam, Oh ya. kader bangsa. Kader bangsa. Jadi Itu di ini- statutanya ada tuh Pak, iya, tulisannya. jadi keindonesiaan dan keislaman itu satu. Jadi satu. Jadi tidak mungkin alumni UI itu merusak tatanan, tujuan, dan ketertiban negara ini. Iya. Cita-citanya tetap Indonesia merdeka, tetap kita Bung Karno, Bung Hatta itu idealismenya tentang Islam menurut Bung Karno apa dulu? Kan sudah dikatakan di situ. Bung Hatta bilang apa? Ini Islam harus berkontribusi menyiapkan kader bangsa agar Indonesia maju sebagai negara yang inklusif. Oleh sebab itu kalau ada orang mancing-mancing revolusi, nggak ada di sini revolusi. Paling tinggi reformasi. Nggak ada rumus revolusi di Nggak sini. ada rumus revolusi. Itu pancingan-pancingan konyol kalau ngajak kita revolusi. Nggak ada. Di sini reformasi. Reformasi itu jalan tengah antara revolusi dan evolusi kan gitu. Iya. Betul. Sehingga tetap strukturnya tuh jalan. Nah, itu sebabnya jadi keindonesiaan dan keislaman juga itu dibangun kencang. HMI yang sekarang besar tuh lahirnya di Sekolah Tinggi Islam. Betul di sini ya.
di sini. Oleh mahasiswa yang namanya Lafran Pane. Lafran Pane. Jadi lalu melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Nurholis, Minta Reja, Akbar Tanjung, yang sampai sekarang. Iya. Jaringan alumninya kan kuat. Nasional Pak, gede banget sebagai sebuah organisasi mahasiswa. Iya, dan keindonesiaannya tetap kental. Jadi tidak mungkin kita diajak ke gerakan-gerakan radikal. Akan padam sendiri di UI. Ya dibiarkan aja kan, tapi kan tetap kalah dengan suasana keindonesiaan itu. Itu yang selalu dibangun oleh UI. Nah, betul tadi kata Pak Parman. Yeah. Kalau Pak Parman suatu keajaiban ya dari keadaan keluarga perjuangan gitu bisa menjadi profesor gitu. UI sebagai institusi juga satu keajaiban karena di era Orde Baru alumni UI itu dikucilkan. Nggak ada itu orang-orang bisa menjadi hakim agung. Nggak ada. Alumni UI. Iya, kalau mau masuk ke pemerintah, itu hanya nggak ngaku UI. Jangan bilang ke teman-teman kalau UI. Nggak naik karirnya, dibuang. Capnya udah hitam merah. Kayak Syarifuddin, yang ketua Mahkamah Agung, dibuang kemana-mana dulu. Baru sesudah era reformasi masuk. Jadi ketua Dan seperti saya, nggak pernah mimpi ngurus negara. Ini alumni HMI. Jadi ngajar saja gitu, mencetak kader bangsa. Tapi kan Tuhan selalu turun tangan ya. Lalu datang reformasi, orang diadu berdasar kapasitas kan. Masuk semua, ketua KY, ketua MK, saya jadi menteri. Pak Busro ketua KPK, ketua KY. Ada Artijo tiba-tiba jadi hakim agung dan seterusnya dan banyak lalu. Pernah di satu periode UI itu mendominasi dunia penegakan hukum. Iya. Ya kan? Waktu itu UI Connection Pak, karena saking hebatnya alumni-alumni. Ketua MK-nya saya, Busro KPK, Pak Parman KY. Artijo di Mahkamah Agung. Artijo Mahkamah Agung, Darmono di Kejaksaan Agung. Darmono ya. Ifdal Kasim Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim. LPSK-nya si Mendawai. Abdul Haris Mendawai. Wah, luar biasa Pak ya. Itu 7 lembaga alumni UI semua. Ingat dulu di tempat Pak Yusuf Kalla kalau Ruksum di Indonesia rusak, hukumnya ya orang-orang UI ini. Kata Pak JK. Iya benar banget Pak JK. Kan dulu Lebaran di rumah Pak JK di Makassar. Ini orang UI semua nih katanya. Kalau hukum rusak di Indonesia kamu semua nih. Tapi ketika itu hukum lagi bagus-bagus ya justru ya. Betul-betul pemberantasan korupsi. Iya, saat itu kan reformasi baru awal sampai 3 periode ke reformasi bagus. Terus waktu produk hukumnya kan nggak bagus-bagus kan. Betul. Periode 99 sampai 2004 itu kan hukum-hukum bagus-bagus. Penegakan hukum juga oke, DPR masih proporsional. Iya. Nggak ada di Mahkamah Konstitusi dikawal Profesor Mahfud, di Komisi Yudisial Suparman Marzuki, di Mahkamah Agung ada Artijo, di Komnas HAM di KPK ada Busro Mukodas, di Komnas HAM dikawal oleh Abdul Haris Mendawai, Ifdal Kasim. LPSK Abdul Haris Mendawai. Wah, dahsyat ya. Sesudah itu masih Nur Laila juga yang memimpin Komnas HAM. Oh, Siti Nur Laila. Murid saya juga di UI. Murid Pak Mahfud itu ya, lebih muda lagi ya. Ya itu pada akhirnya sekarang normal-normal aja orang tidak bicara dari kampus mana kan gitu kan bicara bisa apa enggak ini orang kan gitu. Iya Pak, kalau kita bicara kampus Pak Mahfud, Bang Parman, masing-masing kampus memang punya cerita, tapi saya mendengar Pak Mahfud dan Bang Parman ini istimewa sekali nih. Apa nilai yang didapatkan ketika Anda menjadi mahasiswa? Apa bersatunya KUI dengan HMI atau apa? Sehingga spirit seperti yang Bang Parman cerita nggak banyak mahasiswa begitu berjuang demi prinsip lembaga kemahasiswaan, mempertaruhkan dia di penjara, dia harus break 6 bulan dan segala macam. Apa nilai yang tertanam di institusi di kampus ini? Ya, DNA-nya UI itu egaliter dan kritis. Egaliter dan ya, kritis. Itu DNA-nya. Oleh karena itu dosen mahasiswa jadi teman gitu. Ya, itu jadi hierarki itu cair, nggak ada. Oh, oke. Sikap kritis itu dipelihara, dijaga, dirawat. Karena UI tidak sekedar untuk melahirkan sarjana, tapi sedang mencetak pemimpin watak. Kami ini dibesarkan, diaduk, dikelola, dibentur-benturkan dalam satu institusi yang ingin membangun, menciptakan pemimpin-pemimpin yang berwatak, yang berkarakter. Berkarakter. Iya. Apapun, ya DNA itu tadi. Saya bisa ketemu Pak Mahfud kapan saja. Kami ini juniornya Pak Artijo. Saya bisa ketemu Bang Artijo tuh kapan saja, di mana saja. Kalau dia tokoh penting yang dan nggak mudah beliau kan. Pak Busro apalagi. Jam 2 malam saya ketok pintunya buka. Nggak boleh menolak kalau mahasiswa mau datang. Karena itu sudah dipelihara lama. Panjang. Jadi DNA ini yang membuat. Dan yang kedua, memang
saya jadi mengerti mengapa himpunan mahasiswa Islam itu satu-satunya yang boleh ada. Ya, di kampus. Karena sejalan dengan Universitas Islam Indonesia. Oh, Dia bikin bukan milik golongan siapapun. Ini milik umat, siapa saja umat masuk silakan. Himpunan mahasiswa Islam, siapa saja. Makanya itu teman-teman dari NU, dari Muhammadiyah, dari mana aja, Bersatu. tumplak ada di HMI. Bersatu di semua. HMI. Iya, Pak Mahfud ada di situ, sampai Imam Arif ya di situ, Amin Rais ya di situ. Iya. Nah, itu membangun kemejemukan yang Mahbub kuat. juga di situ loh. Iya. Mahbub Junaidi. Mahbub Mahfud Junaidi. Junaidi, itu penulis luar biasa tuh, kolumnis Mahfud ulung, Pak. Junaidi ada di situ. Mahfud itu Fakultas Hukum UI. Enggak, Mahbub Junaidi itu HMI. HMI, oke. Baru mendirikan PMII sudah lama. Oh, setelah itu mendirikan Iya. PMI. Nah, jadi ini kekuatan-kekuatan nilai-nilai yang menyatukan. Saya nggak tahu ini memang tidak ditransmisikan, diproklamirkan begitu ya. Oh, kita enggak, dia mengalir aja. Mengalir aja. Itu sifat egalitariannya, sikap kritisnya, dan itu dipelihara. Dipelihara, Iya. dijaga gitu. Saya menggarisbawahi tadi satu kata Pak Rahman, egaliter dan kritis ya, egaliter dan kritis. Karena saya melihat alumni-alumni, misalnya ya, cara nyapanya Erwin Muslimin ke Pak Mahfud itu Mas Mahfud, Iya. Bang Parman Mas Mahfud, Iya. Ari Yusuf Amir Mas Mahfud, itu pada semua mahasiswanya Iya, betul. Mahfud MD kan Iya. kira-kira gitu ya. Iya. Itu Pak ya, itu Iya, itu iya, yang memang begitu. membuat mereka menjadi Iya, dekat dan memang gampang begitu. mereka saling Dulu- dan saling bisa saling Iya. mengkritik Dulu ya. panggil abang, ke dosen-dosen tuh panggil abang kita. Bang Artijo, Bang Dahlan, Bang Marbun gitu ya. Iya. Nggak Iya, panggil iya. bapak gitu. Ya, panggil Bapak. Iya. Simbolik banget, Hmm. tapi dalam namanya. Gitu. Dan saya lihat Dulu kadang- pernah gini. Gimana Pak? Waktu Pak Taufik Kemas masih Nah, jaya-jayanya ini ya. penting Iya, nih, iya. pernah Itu didengar. kan kenal semuanya dengan Pak Taufik Kemas sesudah ini. Pak Taufik Kemas juga tahu kalau dulu Bung Karno nih yang meresmikan UI 8 Juli. Dia kan. Tapi dia bilangnya begini, Mas katanya, di UI itu diajari apa ya katanya. Pak TK nih. Iya, diajari apa? Kenapa? Oh itu kok lulusannya hebat-hebat tuh, sudah pinter berani katanya. Oh ya? Waktu itu kita masih bicara Salman sebagai calon hakim agung. Calon hakim agung, iya. Udah. Kalau UI lulus saja nanti saya rekomendasi. Terus tanya itu kan. Oh, waktu itu Bu Mega jadi presiden. Bu Mega Wapres. Oh, Wapres. Oh, Ah. Pak TK ngomong gitu. Ha. Ah. Hmm. Lalu suatu saat ketika ini UI semua kumpul, Pak itu diajari apa tuh di UI? Enggak, saya bilang cuma diajari organisasi aja bahwa manusia itu bebas. Ketemu dosen jam berapa aja, membantah dosen boleh, nuding dosen boleh, asal ilmiah, saya bilang. Itu sudah diajari begitu kita, dan organisasi kami, organisasi mahasiswa itu dibiayai oleh universitas. Ya. Iya kan? Memang Betul. sekian persen uang mahasiswa untuk majalah Muhibah. Saking pentingnya organisasi, mahasiswa itu berorganisasi ya di mata Karena kampus. pimpinan UI sadar kami tidak bisa mengajari memimpin. Ini kasih aja uang tuh udah memimpin sendiri. Berarti karakter tuh terbentuk di situ ya, di organisasi ya. Iya. Karakter buildingnya tuh di aktivitas Jadi organisasi. di uang kuliah itu ada rinciannya untuk majalah Muhibah sekian, untuk Wow, dewan mahasiswa iya. sekian. Udah di uang Nggak perlu kuliah. ngemis sehingga kemana-mana. Iya, iya. Mahasiswanya jalan kemana-mana bisa. Hebat, Iya. hebat. Pak Mahfud nulis di buku Bang Parman, saya baca judul tulisannya itu, saya kira ini mungkin ya, setelah mendengarkan cerita begini ini, saya mau alumni ketika Pak Mahfud menuliskan judulnya tuh, saya menitipkan alma mater kepada Profesor Suparman Marzuki. Bang Parman memaknai apa itu? Pesan Pak Mahfud itu? Itu Menitipkan alma mater kepada Anda yang sekarang menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Wakaf. UII. Penguasa tertinggi. Penguasa tertinggi di kampus. Jadi tadinya ketika mahasiswa kalau dengan cerita lempar nentang anggota Badan Wakaf, akhirnya kembali kepada posisi yang paling mulia, penguasa tertinggi UI. Gimana Bang? Iya, Pak Mahfud ini kan, beliau ini tanpa sadari salah satu mentor saya. Yang selalu saya potret dari kejauhan, dari dekat gitu. Pak Artijo, Pak Busro, Pak Mahfud itu di Fakultas Hukum itu Trio itu anu loh. tiga jadi figur anu. itu prototipe saya sebetulnya. Dari Pak Artijo saya ambil posisi ini, dari Pak Busro, dari Pak Mahfud saya ambil bagian yang ininya. Oke. Tapi ketiga-tiganya punya kekuatan yang saling menyatu. Dan itu yang coba saya adopsi dalam perjalanan hidup saya. Tapi poinnya satu, integritas. Integritas. Nah, jadi pesan Pak Mahfud amanah itu buat saya itu amanah besar yang harus beliau. Karena secara formal beliau pun mengamanahkan saya sebagai anggota pembina Pak Mahfud ini. Iya. Oke. Secara formal Pak Mahfud pun mengamanahkan gitu. Nah, Dari posisi beliau sebagai iya, pembina sebagai yayasan. dan secara substansial sebagai senior saya, sebagai sesama alumni itu beban yang harus saya jaga. Dan betul. waktu itu saya Menko Polhukam, ketika mengamanatkan ini Iya. kan Oh. ketua yayasan habis masa Habis waktu jabatannya itu. kan. Hmm. Lalu kita
rapat di kantor saya, di rumah saya di Denpasar. Ini enggak ada. Bang Parman nggak ada. Kali ini satu-satunya nih Parman sekarang harus masuk gitu. Kata Pak Mahfud nih. ketika Iya, rapat. sama Oh, teman-teman oke. yang datang waktu itu ada Marbun. Emang udah ditaksir jauh berarti ya Pak Mahfud. Iya kan, ada Marbun, ada siapa banyak lah orang. Sehingga ini harus masuk gitu. Jadi kita usahakan lah. Dia nggak mau, dia menghindar terus kan. Akhirnya dipanggil udah sepakat kamu semua. Masuk anggota dulu, baru sekian tahun terus Iya. jadi ketuanya kan. Terus jadi ininya. Jadi saya bilang kalau sudah orang-orang ini bicara, saya nggak bisa mengelak. Gitu. Kalau sudah Pak Tijo almarhum, Pak Busro, beliau ini, Pak Saparudin gitu. Saparudin Kan. Alwi Kalau almarhum. sudah ngetok gitu, saya sudah mati angin tuh udah. Itu fatwa udah ya? Udah ada. Itu Buat fatwa saya harus itu di- selesai udah ada. Ini mesti saya pegang nih amanah. Iya, gitu. iya. Nah, kira-kira memang itu benar sekali apa yang Pak Mahfud, bahwa di pundak saya ini sekarang ini beban yang cukup, saya nggak mau sebut berat ya, cukup penting. Ada beban yang cukup penting yang harus saya jalankan. Jadi 40 tahun bersahabat itu bukan semata-mata waktu yang panjang, tapi juga kualitas ternyata yang seperti ini. Udah kayak abang adik, udah kayak apa Tapi Iya. itu Mas tadi istilah integritas itu sangat penting yang diwariskan oleh ya pimpinan UI yang dulu kayak Hatta, Iya betul. Ya, Kasar, pendiri-pendiri Musyakir. negeri Pak ya. Iya Sumitro juga. Iya, iya. Berapa Oh, mereka spirit itu Pak ya. naik kereta tiap bulan hanya untuk Wow. ngajar ke UI dari Betul. Jakarta Iya, tuh iya, kayak iya, Pak iya. Sumitro, Sumitro. Pak Hatta. Waktu itu kan naik pesawat belum ada lah Iya, tahun-tahun iya, itu. Iya, iya. Ke Jogja Jakarta naik kereta hanya untuk ngajar 2 hari pulang gitu. Itu semua integritas yang diwariskan dari waktu ke waktu. Terutama Pak Kahar Musyakir. Betul. Dia pejabat penting di Jakarta. Dia pulang ke Jogja hanya ingin merawat UII Dan dulu UI. sampai jadi kampus. Dari STI, Sekolah Tinggi Islam, menjadi Universitas Islam Indonesia. Sampai jadi gitu di tahun 70-an Pak Kahar baru istirahat. Nah, Pak Parman baru buat museum kediamannya di Kota Iya. Gede. Dan itu semua terpelihara dalam suasana tinggalnya di kota Jogja ya, di kota Iya. Nah pendidikan itu terwaris Mas dari terwarisan. waktu ke waktu. Karena misalnya Pak Kahar itu kalau ada mahasiswa itu ke rumahnya pasti diajak makan, ya kah? Betul. Toko mahasiswa ke Wow, rumah. kekeluargaan Makan. sekali ya. Zaman itu loh, Zaman tahun iya, iya. 60-an orang ngasih makan tidak mudah loh. Iya, iya, iya. Nah, integritas kayak itu terwariskan dari waktu ke waktu sehingga cerita ini Artio Alkostar itu ya sebagai salah seorang pewaris dari idealisme itu ketika menjadi hakim agung kan hebat sekali tuh. Semua orang takut. Persis. Takut. Wah, ini orang paling bersih, paling berani, paling Sekaligus Artijo sebagai Alkostar. jagal gitu Pak. Koruptor Ini udah jagal. menghindari semua. Takut semua. Kalau sudah masuk, Bu Artijo nih hakimnya udah enggak ada harapan. Kalau koruptor ya pasti Iya. gitu. Sehingga dia salah pun Betul. membuat putusan, orang percaya. Dia kan manusia. Iya, iya, iya. Salah juga. Masa nggak mungkin Dia salah? membuat Iya, 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 putusan iya. yang salah. Tapi ini putusan Mahkamah salah apa? Mengambil dalil dari undang-undang yang sudah dibatalkan oleh MK. Apa Artijo belum baca? Tentang peranan perawat itu. Iya. Tapi itu pun orang hormat pada putusan Oh, itu. iya. Iya, orang hormat putusan. Udah ada. Orang udah ahli hukum bilang, tapi orang hormat. Karena Orang hormat. integritasnya. Iya. Jadi bukan soal benar salah, integritas dulu, baru kebenaran pasal itu dinilai belakangan kalau dalam hukum itu. Nah, iya, iya, Nah itu iya. coba Artijo, sampai meninggalnya. Orang tetap hormat, salut, sampai pensiunnya orang sedih semua gitu Iya. ya. Karena apa? Integritasnya. Itu. Bukan soal ilmunya, kalau ilmu bisa lah, pertama-tama sendiri kan. Pak Mahfud, saya udah diingatin 3 kali. Rupanya baru satu babak kita ngomong saking asiknya. Udah 45 menit nih Wah, kita pakai iya. waktu. Padahal kita masih punya beberapa Nggak babak apa-apa. lagi. Iya, iya. Ini Panjang nggak apa-apa, nanti digunting Dia aja. nggak- tugas editor nanti biar pusing mereka Pak. Iya. Sampai 3 kali asik banget soalnya omongannya. Jarang-jarang kita bisa dapatkan cerita kehidupan kampus seperti itu. Iya. Gitu. Udah kayak memikirkan negara betul. Saya lanjut nih Bang Parman, Bang Mahfud. Kita masuk ke sekarang yang guru besar beda track. Nah, kira-kira begini nih, pemirsa, kenapa ini judulnya? Karena perjuangan mereka relatif sama, masa kecil juga kira-kira begitu sama, tetapi dalam hal keilmuan ada perbedaan titiknya. Pak Mahfud itu menjadi guru besar termuda, masuk ke, selain Pak Yusril, Pak Oke, Ya, Pak Yusril profesor dan termuda, ya, Pak Yusril, Jimli, Jimli. ya, Pak Yusril di UI, di Jogja itu di UI Pak Mahfud. Dan setelah menjadi guru besar, terus belakangan langsung berkiprah oleh Gus Dur, berkiprah di Jakarta, jadi menteri, jadi ketua MK, jadi anggota DPR. Sampai sekarang nama itu masih berada di titik sentral di Jakarta, meskipun orangnya bolak-balik Jogja Jakarta. Bang Parman mencapai usia profesor seperti sekarang yang dia bilang tadi, 2 bulan menjelang pensiun, Iya. gitu ya. Justru
dia berkiprah dulu di lembaga negara, menjadi dosen di mana-mana seperti ceritanya, tapi di ujungnya dia menjadi profesor. Pak Bang Parman melihat ininya apa yang kira-kira? Sungguh pun Anda mengatakan bahwa dengan Pak Mahfud itu udah mentor gitu ya. Tapi dari sisi itunya beda titik itu apa yang Anda ingin ceritakan? Bisa Anda ceritakan bahwa Anda sekarang kemana-mana dulu, belakangan baru di ujungnya menjadi profesor. Iya, itu sebenarnya juga karena dorongan dan ada jiwa saya untuk melakukan eksistensi sebagai dosen. Karena di UI itu ada semacam pilar ya. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Semboyan UI itu. Iya, itu sebetulnya pilar. Buat saya itu pilar. Satu pilarnya itu adalah berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Dijelaskan dikit, ilmu amaliyah, amal ilmiah itu Ya, jadi apa gini, kira-kira? kalau Anda seorang dosen, seorang profesional, apapun gitu ya, Anda nggak bisa hanya asik di otakmu. Oke. Tapi turunkan kemampuanmu, imajinasimu, kecakapanmu, keterampilanmu untuk bermanfaat buat rakyat. Ilmu buat itu bangsa dan negara. dipraksiskan di Jadi masyarakat. amal, kita mesti punya amaliyah. Oke. Nah, kalau enggak kita jadi menara gading. Asik-asik aja di puncak menara gitu, tanpa mau turun. Sisi lain, kita mesti juga ketika melakukan sesuatu itu ada dasarnya, ada argumentasinya, ada datanya, ada teorinya. Ada basis ilmunya. Ada basis ilmunya. Jadi nggak asal tabrak. Amalia itu berbasis ilmu, kira-kira gitu ya? Amalia itu berbasis ilmu. Nah, itu saya pedomani sebagai jangkar untuk, ini waktunya saya untuk mencoba berbuat sesuatu buat bangsa, gitu, buat negara. Saya mulailah di KPU waktu itu. Komisi Pemilihan Umum di Jogja ya? Iya. Oke. Walaupun saya didorong-dorong untuk ikut nasional, enggak, saya di daerah dulu aja. Ketika itu meninggalkan kampus lah kira-kira sementara ya? Iya, saya mesti meninggalkan kampus 5 Iya, tahun. 5 tahun. Itu. Selama 5 tahun itu kan saya nggak bisa ngurus kepangkatan macam-macam. Nah, di situ saya banyak belajar bagaimana menyelenggarakan pemilu sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijaga. Dan itu pemilu langsung pertama, Pak Mahfud. Iya. 2004. Bang Parman ketua KPU di Saya Jogja? ketua KPU di Jogja. Oke. Jadi saya tahu betul apa itu artinya intervensi dan seperti apa wujud intervensi itu. Dan saya tahu betul bagaimana kita menjaga institusi KPU itu untuk dihormati orang. Termasuk praktik politik, manipulatif segala macam udah tahu lah. Macam-macam persilatan itu dilakukan. Nah, kemudian saya jeda. Karena saya bilang cukup. Saya harus berhenti nih. Saya nggak lanjut jadi KPU. Ya kan? Nah, saya terus menyelesaikan S3 saya dan lain-lain. 2009 saya sempat agak terjerumus sedikit. Oh, apa itu? Nyalon partai politik waktu itu. Oh, sempat ya? Sempat menjadi Partai calon apa? anggota DPR. Sebelum kita dorong ke KY. Sebelum komisi Iya, yudisial. 2009. Oh, oke. Selesai dari KPU, saya masuklah ke situ. Atas permintaan Pak Taufik Kemas. Iya itu, Taufik Kemas tuh ingin sama UI masuk. Pak TK itu luar biasa Ya, ya. dipanggil Orang alumni dipanggil UI. saya. Erwin Muslimin berarti, Iya. Hamid Basaib, Suparman Marzuki. Yamin dulu. Iya. Dari UI. Muhammad Yamin almarhum. Yamin. Betul. Dek, sini Dek. Ya Kak, kamu daftar DPR dari Lampung, daerahmu. Nggak punya duit, saya nggak pakai duit. Karena saya pakai urutan. Kamu urutan nomor 2 di situ tuh 3 kursi. Kamu duduk-duduk aja. Yang penting kamu tongol muka ke DPC. Sudah pulang lagi. Tenang saya. Tuh Pak Mahfud bikin keputusan 2009. Mahkamah Konstitusi. Iya. Pak Mahfud bikin keputusan suara terbanyak. Suara mati. terbanyak. Nggak pakai lagi angka urutan. Mati saya. Oh gitu. Udah. Korban demokrasi substantif. Saya nih korban demokrasi substantif. Saya lagi di Lampung itu, Jal. Pak Mahfud bikin putusan. Saya lihat di TV. Masya Allah. Kawan sendiri jadi korban. Ngeri putusan Pak Mahfud ini. Balik kandang saya dengan Hamid Basaib. Dia nyalon juga. Hamid nyalon. Dari Palembang. Telepon-telepon. PDI Perjuangan juga? Iya, telepon-telepon lagi berdua. Bagaimana, Teh? Pulang kita. Ngomongin kawan. Iya. Ngomongin kawan. Pak Mahfud bikin putusan gawat ini. Kita nggak punya kapital. Pulang kami berdua. Menyerahkan seluruh proses itu. Nggak ada lagi kampanye apa enggak gitu. Makanya saya bilang, saya punya pengalaman. Saya membayangkan kalau sama Dan Mahfud. itu betul kan ya? Lebih dari 2 kan? Iya. Seharusnya Iya. kalau tidak pakai nomor gitu itu masuk. Masuk saya. Jadi yang di bawahnya dia yang orang daerah-daerah itu yang masuk. yang kemana-mana. Dia kemana-mana jalan. Nah, begitu suara terbanyak,
Yang nomor 9 yang duitnya banyak itu yang masuk. Waduh, Sama yang benar-benar nomor ya. 1. Nomor 1 itu siapa begitu? Dia habis lebih kurang 6 miliar. Karena ketemu saya. Yang nomor 9 itu habis 5,3 miliar. Jadilah anggota DPR. Yang ini malah diongkosi. Kalau mau kemana kasih. Bukan ngasih. Saya bilang, wah sudah. Nah, setelah itu saya bilang sudah cukup. Saya tahu Pak Busro, Pak Artijo, dan lain-lain. Udahlah, ikut seleksi KAY dong. Itu. Ya saya pertimbangkan lah. Ikutlah saya seleksi KAY itu. 5 tahun di KAY, 2,5 tahun anggota, 2,5 tahun saya diminta oleh 6 anggota yang lain untuk menjadi ketua. Gitu. Bang Parman anggota dulu ya. Ya, jadi apa maknanya buat saya? Itu saya mencoba membangun eksistensi lain di luar dunia akademik. Iya, iya. Itu. Iya. Saya ingin mencoba menyambungkan pikiran-pikiran rasional teoritik kita di dunia kampus itu Iya, iya, iya. untuk berhadapan dengan realitas. Jadi teori demokrasi, negara hukum yang kita agung-agungkan di kampus itu, begitu coba kita turun ke bawah, ini benar-benar dalam beberapa hal seperti bumi dan langit. Das Sollen, desainnya itu terasa sekali Bang Mahfud. Iya, iya. Kayak begini prakteknya gitu. Jadi itu membuat saya punya pengalaman. Maka saya bilang, saya bisa bercerita bagaimana proses demokrasi di lapangan, dan saya bisa ngomong bagaimana demokrasi di kampus, Iya. di buku-buku. Gitu. Ini yang di buku-buku, ini di lapangan, udah nggak diingat orang. Nggak ada lagi. Udah. Itu jurus silat macam-macam di situ. Sampai saya bilang ini jurus kodok mati menahan nafsu pun berjalan. Bisa gitu ketemu. Ngeri itu. Kodok mati menahan nafsu. Pak Mahfud, dengan cerita Bang Parman, seru sekali artinya. Ilmu itu ketika masuk di dalam entitas yang berbeda menjadi Iya. ada challenge, Pak ya? Iya. Bang Mahfud kan luar biasa. punya pengalaman lebih lengkap dari Iya, Bang punya Mahfud. pengalaman Iya. lebih lengkap. Gimana tuh? Kalau waktu saya ke ini cerita bagaimana Iya. masuk ke kabinet. Kabinet, Gitu ya. Waktu itu saya kan menjadi ketika reformasi saya itu ikut mendirikan PAN bersama Oh iya, iya. Pak Amin Iya, iya. Rais, Pak siapa dan sebagainya. Almarhum Faisal Basri segala Iya, macam ya. iya, fatwa gitu. Saya yang dari kelompok Jogja, terus yang di Jakarta tuh ada fatwa Dawam Raharjo, Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad, lalu ingat, ketemu ingat. di Mega. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu saya masuk pengurus DPP. Ya. Sempat Pengurus DPP, Pak? Sempat. Tapi waktu itu kan di pemerintah tuh baru ada peraturan. Dosen-dosen yang masih muda boleh melompat pangkatnya menjadi guru besar. Dari asisten menjadi Betul. guru besar asal kreditnya itu bisa dihitung. CCP namanya. Kumulatif Credit Point. Knowledge berapa, tulisan internasional berapa. Kumulatif majalah credit nasional. point. Iya, Credit namanya point. waktu itu CCP. CCP. Terus waktu itu saya dengar Yusril di Jakarta bisa. Ini bisa saya datang ke Pak Amin. Pak Yusril bisa melompat begitu. Saya datang, Pak Amin, saya mohon berhenti ya jadi pengurus PAN. Iya. Saya akademisi, saya mau ingin pegawai Tetap di negeri jalur, aja gitu. Saya mau jadi profesor dulu, ya bilang. Oh iya, enggak apa-apa. Kata Pak Amin. Saya. Terus saya ngumpulkan ke itu, saya dapat juga naik. Jadi Jimli saya itu profesor-profesor yang termuda di saat itu. Kalau sekarang yang lebih muda banyak. Yang lebih muda banyak. Tapi waktu itu kalau untuk jadi profesor itu biasanya di atas 60 tahun. Betul. Saya waktu itu masih muda banget, 41, 42 gitu, sudah saya. Sehingga sesudah itu tiba-tiba ditarik oleh Gus Dur menjadi menteri. Nah itu kan kalau Tuhan ngatur ya. Iya. Ditarik Gus Dur menjadi menteri, ya teruslah perjalanan saya sampai ke situ. Nah pertanyaannya, apakah bisa teori yang diperoleh di kampus diterapkan di Lapangan, di berbagai, lapangan. ya, di birokrasi gitu. Saya pernah menulis gitu di Harian Kompas. Itu sudah habis teori di Iya. Di gudang. gudang. Ya, itu Habis tuh. teori di Saya gudang. baca itu Bang Mahfud. Iya kan? Sudah habis teori di gudang ya, di Kompas ya. Iya. Di Kompas. Orang udah berteori terus aja nggak ada gunanya di dalam politik. Nah terus waktu saya mau jadi anggota DPR, terus berdebat kan kayak, wah ini mau menghafal buku-buku parlemen lah, saya ajari parlemen harus begini. Saya sudah di dalam, nggak ada gunanya ilmu itu semua. Sehingga saya katakan, saya sudah mempelajari buku, macam-macam, cara berdebat di DPR, cara menghimpun ide. Hanya bilang,
ketua fraksi bilang jangan gini, keputusan kita begini. Hilang semua Selesai, teori. sudah hilang. Sudah hilang teori. Itulah sebabnya lalu saya memilih penegakan hukum. Bilang ke Gus Dur, Gus ini ada Loh, kan dulu saya sudah bilang sama kamu katanya. Kata Gus Dur. Dulu saya bilang sama kamu, jangan masuk DPR. DPR itu enggak cocok ilmu. Loh, Gus itu Pak itu kok dimasukkan oleh Gus Dur ini kok Disebutlah masuk. nama-nama teman. Iya. Itu memang pembohong. Saya nggak tahu tuh yang Gus Dur sebut itu. Saya tebak-tebak dulu Pak. Berapa nama yang Bapak sebut itu? Saya tebak tuh. Yang hebat-hebat Iya, itu. iya, iya. Pak Mahfud itu memang pembohong. Saya masukkan di situ katanya. Jadi dia biar melahin semua orang bohong. Pak Mahfud jadi hakim. Sudah jadi hakim MA saja. Dia bilang, MA. Pak Mahfud tuh yang cocok jadi ketua MA. Katanya. Terus enggak bisa, itu politik lagi. Saya bilang. Terus gimana? Sudah saya yang ngurus lah. Jadi sana kata Gus Dur. Masa enggak bisa orang seperti Pak Mahfud? Ini yang ada hakim MK. Saya bilang. Ini ada kosong nih. Dia bilang, oh ya sudah kalau begitu. Cocokkan hakim juga kan itu. Iyalah hakim. Saya bilang. Nah, kamu cocoknya di hakim. Di situlah saya mendaftar. Iya. Itu cerita. Dan ketika saya di MK, ilmu dan prakteknya jadi cocok. Iya. Ketika ke penegakan hukum. Di MK ditemukan itu, Pak? Iya ditemukan Ilmu dan itu. praktek. Saya enggak Wah, punya ini atasan politik. Ini menarik. Saya menarik. enggak punya atasan politik. Menarik, Saya menarik. ada orang bilang, oh Pak Mahfud tuh nanti dipanggil oleh SBY sudah nunduk itu katanya. Saya bilang, saya yang bisa manggil SBY. Saya bilang, saya ketua MK. Terlepas SBY mau hadir atau tidak, tapi bisa manggil. Kalau dia enggak bisa manggil saya. Dan orang percaya Pak, karena reputasi MK ketika itu masih tinggi. Iya, sekali. iya, waduh, itu itu keren luar banget biasa. itu. Tadi Saya ada PP. sebentar, kita udah loncat nih, udah masuk babak ketiga nih, kiprah untuk bangsa. Yang Pak Mahfud sampaikan tadi. Maaf, saya potong mengingatkan. Jadi Pak Mahfud itu dikenal sebagai, selain Pak Jimli Pak ya, yang membuat Mahkamah Konstitusi begitu terpandang, bahkan masuk kelas dunia, 10 Ya, ya. besar dunia. ketika Sebelum itu. besar dunia. Mengingatkan Di Anda tahun bahwa 2012. yang diceritakan Pak Mahfud itu adalah ketika beliau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, Pak Parman itu 2011 jadi ketua 2013, 2015. 2015. Ini juga era yang di mata analisis wartawan Kompas di ini katanya the best period of Mahkamah of Komisi Yudisial itu eranya Suparman Basuki. Ketika itu hakim ketika disebut namanya oleh KY gemetar hakimnya gitu. Sekarang udah nggak terlalu begitu. Dilanjut Pak Mahfud. Apa yang bisa Pak Mahfud sampaikan bahwa ilmu itu ternyata bisa ditegakkan, muncul di situ ketika Anda menjadi ketua MK. Karena nggak ada atasan, karena apa atau apa? Lah iya, makanya independensi itu. Independensi kalau itu saya muncul. hakim, ya. Jadi independensi itu kan bisa pertama integritas diri, lalu yang kedua sadar bahwa tanggung jawab kita tuh kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau saya bukan kepada presiden, gitu. Jadi rakyat memilih wakil-wakilnya, lalu kita dipilih di situ ya ke Tuhan, bukan ke DPR lagi tanggung jawab saya. Oleh sebab itu dulu benturan saya sering dengan DPR, dan itu saya bawa juga kok ke Menko waktu saya Menko Polhukam. Waduh, saya diserang oleh DPR. Oh iya Pak, saya menjadi saksi dengan Pak Mahfud sebagai staf khusus. Oh iya kan, Pak Mahfud ini menteri koordinator apa menteri provokator? Orang Sambo sudah jelas tidak salah, kok Pak Mahfud masih ngejar-ngejar. Saya bilang, kan ada tuh di DPR yang bilang menteri provokator gitu. Nah, anggota DPR-nya yang oleh Sambo yang oleh Sambo dihubungi pada waktu itu untuk tidak mempersoalkan di DPR itu saya teleponi satu-satu. Takut juga. Kamu kan dihubungi kan, suruh bilang gitu kan. Tapi saya lawan, datang ke DPR. Kok saya dikeroyok lagi, ayo keroyok. Saya lawan. Masih ada jejak digitalnya itu. Masih ada itu ya. Dan nunggu momentumnya dia bisa keluar lagi. Model sekarang kan begitu. Udah lama tiba-tiba rame video-video lamanya gitu muncul. Ya itu jadi begini, integritas saja sebenarnya. Integritas, ya. Bagaimana mempertemukan? Karena sebenarnya kadangkala politik itu kan mengkooptasi ya. Mengkooptasi. Saya nggak mau dikooptasi oleh politik. Dan ketika politik mau mengkooptasi, kita dikooptasi, nggak apa-apa. Kita selamat juga kok, nggak apa-apa. Yang penting kita pendirian kuat. Dan satu, jangan tersandra. Jangan tersandra. Itu rumusnya Pak ya, jangan sampai tersandra. Tersandra itu apa artinya? Pernah sengaja melakukan kesalahan. Apakah itu menerima suap atau menolong orang yang salah,
gitu, atau menjerumuskan orang yang benar dan sebagainya. Begitu Anda lakukan itu satu kali, Anda tidak akan dipercaya. Saya dan Anda catat, akan berani. saya catat, Bapak pernah mengatakan ini di depan hakim-hakim baru di Mahkamah Agung. Ya. Saya ikut di kelas itu, Bapak mengatakan begini, Anda semua mumpung masih baru, berusahalah sedemikian rupa supaya tidak membuat kesalahan. Anda tidak tersandra. Karena besok ketika Anda mau jadi orang baik, Anda tidak akan bisa kembali menjadi orang baik karena sudah tersandra. Itu ada ceritanya Itu, yang Pak Parman. Gimana, Pak? Ya, ini kaitannya dengan Pak Parman. Saya ingatkan sekarang dia. Nanti kita lanjutin Pak Parman Ya, yang nanti. cerita. Bapak Ada mulai dulu, Pak. hakim bersumpah-sumpah. Saya ingin menjadi baik, ingin di depan Pak Parman ya. Ketika beliau jadi ketua komisi Iya, ketua yudisial? komisi Oke. yudisial. Dibina sama Pak Parman sampai jadi hakim, benar. Tapi pada akhirnya dia tersandra. Sekarang masuk penjara. Ya. Ya kan Pak Parman? Betul. Ada orang begitu. Ya. Orang tersandar, orang baik bisa terjerumus dalam satu Gila, hal ketika dia memutus satu perkara ditekan oleh orang. Kamu jangan sok bersilah. Kamu kemarin kan nerima dari saya sekian. Ya. Sandra dia masuk. Yang sekarang sedang di penjara. Bang Parman, cerita dong, Pak, yang lebih lengkapnya seperti Iya, itu. jadi ada beberapa hakim muda yang mereka menjuluki dirinya sebagai hakim progresif waktu itu. Menamakan diri hakim progresif. Dan Oke. kita memang mengkerangka mereka untuk kita siapkan sebagai pimpinan pengadilan di masa depan. Oke. Kayak punya proyek itu waktu itu. Kita lihatlah, dan ketemulah beberapa nama. Satu di antaranya yang tadi disebut Pak Mahfud. Dia dua kali datang ke rumah saya karena dia akan dimutasi ke Indonesia Timur sana. Nangis dia. Karena apa kamu dimutasi? Karena saya tidak mau menutup perintah ketua KPN untuk melakukan ini, melakukan itu. Saya bilang, kamu sudah benar. Gitu. Integritasmu sudah diuji dan pada tahap ini kamu lulus. Gitu. Udah terus. Jangan goyah dengan itu. Nah, lama saya nggak ketemu, suatu kali dia datang lagi menemui saya. Bahwa dia dipindah lagi dari tempat itu ke tempat lain lagi. Yang lebih jelek. Yang lebih jelek. Dan kembali mengemukakan keberatannya. Gitu. Terus sekali saya kuatkan. Dia bilang itu satu bagian dari babak perjalananmu yang akan kamu nikmati di masa depan. Gitu. Kamu merasa babak belur sekarang. Ya. Tapi tunggu saja. Akan datang waktunya di mana kamu akan mendapatkan cahaya bagi masa depan. Oke. Sekarang tampak gelap. Gitu. Gelap di pikiranmu. Tapi sebetulnya Allah sedang membukakan jalan cahaya buatmu di hari depan. Dia tenang. Lama saya nggak ketemu. Satu ketika dia menangani pra-peradilan seseorang yang sangat terkenal. Oke. Ya, Oh, ya, yang paham, sangat paham. terkenal. Ya. Politisi terkenal. Ya. Lalu politisi itu bertanya ke saya termasuk lawyernya. Siapa namanya? Si ini. Sejauh yang saya kenal, dia aliran Shirathul Mustaqim. Saya bilang gitu. Gitu. Insya Garis Allah. lurus ya? Garis lurus. Belum dia memutus perkara itu, saya dapat info. Oh, dia bukan si A yang dulu lagi. Apa cerita? Gitu. Dia sudah masuk, udah lebih dari 6 bulan ini. Dalam profilingnya Badan Pengawas Mahkamah Agung, dia termasuk barisan hakim crime, hakim hunter istilahnya. Hakim yang gini lah. Ngambil duit. Astagfirullah, saya bilang. Nah, terus saya bilang sama Duke. Duku pengacara. Alumni kita juga. Saya bilang sama Duke, agak kurang bagus nih informasinya. Tapi wallahualam. Nah, jadi orang ini nggak cukup lama bertahan tampaknya. Seperti tadi Pak Mahfud. Godaan uangnya itu kan bukan dalam bentuk 10 juta, puluhan juta. Tapi mungkin sudah M. Dan terbukti Sudah kemudian. MM-an. Jadi saya ingat Bang Artijo. Man, katanya sama saya. Kamu kan langsung percaya hakim-hakim dari daerah itu. Kenapa Bang? Kalau dia tetap miskin, kalau dia bertugas di Kepulauan Seribu. Di PN Selatan. Di PN ini, di PN itu yang kaya raya itu. Tetap miskin. Berarti Berarti jujur. memang dia Jujur. Oke. Tapi kalau enggak, yang di daerah-daerah itu bukan berarti mereka ini jujur, belum tentu jujur, nggak ada perkaranya. Nggak ada yang dijual. Nggak ada Paling masukan. suapnya 5 juta, ayam Bangkok, kita makan gitu. Jadi, iya Bang Tarjo. Ya Bang, saya selalu mencoba menelisik sampai ke situ gitu. Jadi potensi seorang hakim untuk terjerumus itu memang besar. Karena godaannya itu godaan uang yang pertama. Nah, godaan uangnya ini yang membuat mereka menjadi terjebak, termasuk si anak muda ini. Tadi yang akhirnya dari kegelapan menuju kegelapan dia sekarang. Gelap karena positif,
gelap karena ternyata dia nggak cukup bertahan lama. Hmm. Saya lihat begitu dia dipindah menjadi jubir PN Selatan, wah ini hebat anak ini berarti. Patut diapresiasi. Tampaknya prestasi yang saya sebut tadi, cahaya sudah mulai masuk nih. Ternyata cahaya hitam. Kegelapan ya. Malah Kegelapan. menjadi koordinator Iya. korupsi berjamaahnya. Berjamaah. Dia. Oh, orang itu. Empat Iya. pengadilan korupsi, dia koordinatornya. Iya. Kan dia yang mengembalikan Iya, uang dia akhirnya, mengembalikan uang. yang 11 miliar. Saya menebak-nebak nih. Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Iya, Pusat iya. kalau nggak Ya salah ya. udahlah, Pak. Iya. kasihan udah masuk. Ah, iya. Tapi pelajaran aja bagi Pelajaran yang lain. buat kita. Ya. Iya. Bang Parman, saya masuk lagi ke dia tadi. Jadi Pak Mahfud kan orang melihat betapa kiprahnya dan seperti kata Bang Parman, Anda menyaksikan bagaimana Iya. dia memimpin Mahkamah Konstitusi. Lalu berikutnya 2013 Bang Parman juga. Saya menduga berarti ada semacam inspirasi dari senior-senior Anda gitu ya. Dari Pak Mahfud yang Iya. sudah lebih dulu, Pak Busro yang sudah lebih dulu, sehingga Iya. ketika Anda memimpin Komisi Yudisial, Anda tercatat dalam periode buku ini disebutkan periode terbaik. Ada Pasti. nggak itu? Pasti. Hmm. Nggak perlu saya katakan. Oke. Dan saya nggak pernah mengatakan sama Pak Mahfud. Saya nggak pernah mengatakan sama Pak Buswa, Pak Artijo, Nggak pernah bahwa diceritakan. Anda bertiga adalah orang yang saya jadi jemaah Anda. Gitu. Nggak pernah saya katakan. Tapi saya ambil nilainya. Dari keseluruhan itu integritas. Karena itu waktu saya di KY itu, saya bilang sama teman-teman dalam rapat, gitu. Begitu saya jadi ketua. Saya bilang begini, kalau kita nggak punya integritas dan nggak berani menegakkan konstitusi, pasal 24B ayat 1 itu, maka KY yang 6 lantai ini hanya seonggok gedung yang nggak punya nyawa sama sekali. Abang bilang ke mereka. Saya waktu itu. katakan sama mereka. Itu satu. Yang kedua, seluruh tindakan kita ini kita bertanggungjawabkan besok kepada Allah. Jadi saya nggak mau kita cacat, celah karena perbuatan kita sendiri. Kita nggak punya kekuatan moral untuk mengatakan kebenaran kalau kita sendiri menggulung kebenaran itu. Kita sendiri melanggar kebenaran itu. Nonsen. Nurani kita itu sudah memberontak. Sudah melawan dari dalam. Akhirnya ya kita menjadi pesakitan dalam diri kita sendiri. Saya bilang. Jadi berhenti berpura-pura. Katakan apa adanya. Makanya di era itu saya bilang, KY ini institusi negara yang mewakili kepentingan perasaan keadilan publik. Kita mesti tampil. Karena KY ini nggak bertanggung jawab sama DPR. Tidak bertanggung jawab sama Presiden. Bertanggung jawab kepada masyarakat. Accountability kita itu pada publik. Bentuknya apa? Yuk publikasi itu semua temuan-temuan kita ini. Dengan tanpa menyebut nama. Disitulah konflik awal saya dengan Mahkamah Agung. Ketika saya mempublish Ya, nama-nama hakim. nama-nama hakim, sekian nggak dilanjutkan. Nah, di situ Hatta Ali udah gerah. Ketua Mahkamah Agung waktu itu. Sebelum Hatta Ali bahkan, Oh, si sebelum Pak Haripin Tumpak. Haripin Tumpak. Dia udah gerah. Haripin Tumpak, ya. Lalu dalam satu diskusi sama Pak Mahfud juga saya sebut, kalau untuk menjadi ketua PN bayar sekian. Kalau menjadi ketua PT bayar sekian. Keluar itu. Saya tuh punya suratnya. Wow. Surat pengaduan dari hakim itu ke saya. Nah, saya omongin. Dilaporkanlah saya ke Mabes Polri. Iya. Akhirnya karena ya apa namanya campur tangan dalam pengertian positif dari Pak Topik Kemas, Ya. dia nelpon Mabes Polri, lalu dia nelpon Pak Haripin Tumpak untuk saya bicaralah. Nah, Parman katanya, kamu masih muda. Jangan lihat jabatan. Lalu lihat umur saja ya, Dek. Katanya. Ya, Kak. Sekarang kamu ketemu Haripin Tumpak. Ya, kamu Lihat ngobrol. umur saja. Jadi itu kan waktu kata Dek. Bagus banget Pak TK. Itu Suruh lihat umur. ini akhlak. Ya. Ini akhlak aja. Kau lebih muda. Kesana kau. Saya apa bang? Ya ngomong aja lah. Pergilah saya. Karena dipolisikan waktu itu ya. Iya, pergilah saya ke situ. Karena polisi bilang Pak Taufik sebaiknya selesaikan antara hubungan. Saya ketemu Pak Haripin. Pak Haripin, saya bilang saya menyampaikan ini ada faktanya. Saya tunjukkan ke Pak Haripin. Ya tapi jangan diomongin Pak. Katanya. Itu. Oke. Sekarang kalau itu bikin tidak nyaman, saya cabut pernyataan saya. Gitu. Di hadapan Bapak. Ya saya sebagai orang muda mungkin terlalu jauh. Saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan Bapak mengerti posisi saya dan saya mesti mengatakan sesuatu yang mesti saya katakan. Tapi kalau itu bikin tidak nyaman, saya berharap ini selesai dan saya minta maaf.
Luar biasa. Akhirnya nggak lanjut itu perkara. Betul. Jadi Kak Taufik nasihatnya gitu Bang Mabun. Iya, baik. Jangan kau pikirkan karena sesama pejabat negara, lembaga negara satu level. Ini akhlak aja kalau lebih mudah. Lihat, Di situ, lihat gitu. tuanya saja. Lihat tua. Ini anunya, Iya, iya. biar masyarakat ngerti, Iya, kan Pak. banyak yang nggak ngerti KY itu apa, siapa. Iya, iya. Jadi ini ilmunya. Kita kasih perspektif, Pak. Pak Iya. kasih perspektif, betul. Jadi dulu ketika Indonesia merdeka itu Iya. sengaja tidak ikut resmi, dinyatakan oleh para pendiri. Kita bukan penganut trias politika. Iya. Kita bikin sendiri. Maka dibuatlah panca as politika sebenarnya. 5 lembaga tinggi negara. Presiden, DPR, Mahkamah Agung, BPK, dan Dewan Pertimbangan Agung. Legislatif, eksekutif, yudikatif, konsultatif, dan auditif. Nah, sesudah reformasi ini dianggap tidak cukup. Menjadi hasta as politika. 8 poros 8 kekuasaan. poros. Yang di dalam Undang-Undang Dasar baru ini, pemegang kekuasaan yang sejajar di tingkat tinggi itu ada 8. 1, MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. BPK. Tambah Komisi Yudisial. KY. Nah, itu menurut Iya, iya, iya. putusan MK lembaga negara utama. Iya. Ya. Lembaga negara utama. Jadi Komisi Yudisial itu sebenarnya sejajar aja dengan, meskipun dia tidak menangani kasus hukum, tetapi dia menangani penertiban lembaga-lembaga penegak hukum semula idenya. Nah, itulah yang diduduki oleh Pak Parman Iya. ketika saat jaya-jayanya reformasi itu. Persis. 7 lembaga negara ini sering ketemu, Betul. tetapi tidak saling mencampuri. Iya. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Pak. Ketemu 8 ketemu dipimpin oleh Pak SBY, Pak Budiono, Pak Yusuf Kala. Ketemu kita ngobrol bahwa kita nih lembaga negara utama Iya. gitu. Tiap koordinasi. Koordinasi, ya. Tapi pertemuannya terbuka. Artinya wartawan ada sehingga tahu bahwa ini tidak bicara perkara gitu. Ya. Nah, itulah sekarang ini. Tapi sekarang udah mulai ini kan. Ya politik memang begitu. Bagus mula secara pelan-pelan terjadi pembicaraan di bawah meja tiba-tiba menjadi Nah, otoriter lagi. betul, Pak. Otoriternya tuh apa namanya? Substansinya otoriter tapi formalitasnya Iya. tetap seperti demokratis, Persis. tapi semuanya tuh sudah rusak semuanya. Ya. Makanya saya masuk ke babak keempat sekarang ini, Pak. Kita melihat kondisi sekarang. Tadi Pak Mahfud bicara seperti itu, bagaimana nilai-nilai yang dibawa ketika jadi ketua MK. Bang Parman, ya, yang di depan publik, di depan hakim mahkamah dia membuka dan segala macam, begitu tegasnya membuka itu. Saya membayangkan kalau itu masih terjadi sekarang, Pak. Itu kan mahal sekali sekarang kondisi itu. Saya nggak membayangkan sikap-sikap dan prinsip tadi itu masih ada di KY sekarang, masih ada di MK sekarang, masih ada di KPK sekarang. Gimana Pak Mahfud? Hukum sebagai sebuah atau keadilan itu Anda berdua berbasis ilmu hukum. Bagaimana hukum menyelamatkan bangsa dalam kondisi kita sekarang? Saya bicara lebih ilmiah lagi. Oke. Dulu pada tahun 1933 itu Hatta menulis. Bung Hatta. Iya, Bung Hatta. Katanya kalau kita Indonesia merdeka besok pakai demokrasi yang lebih modern, lebih diterima oleh masa depan bangsa. Tetapi ingat bahwa demokrasi itu bisa membunuh demokrasi. Melalui cara demokrasi orang bisa membuat aturan-aturan, membuat aturan hukum. Itu 33 loh Hatta itu. Tahun 45 itu terjadi pada Hitler. Dia partai kecil, dapat kursi sedikit DPR, tapi lalu ngandang teman-temannya gitu sampai melahirkan kooptasi. Lahirkah Hitler, penjahat yang paling jahat di dunia sampai sekarang ini. Masuk melalui demokrasi, masuk melalui demokrasi. Ya. Dan Indonesia itu kita melompat aja ke era reformasi. Indonesia itu saat reformasi bagus awalnya sampai saya mencatatnya yang masih oke lah sampai 15 tahun lah masih oke. 2009 ketika Pak Parman itu gagal di DPR tadi itu memang sudah mulai politik uang, Pak. Ya. 2009 sudah mulai dikotori. Tapi kan berubahnya pelan-pelan kan. Di situ DPR masih berani negur pemerintah, masih bicara debat. Sekarang Anda tidak pernah ngelihat DPR misalnya mempersoalkan pemerintah. Persis. Tidak ada perdebatan misalnya menteri berani enggak presiden kurang jelas gitu menjelaskannya. Kalau kita dulu kan masih enggak presiden maksudnya itu begitu gitu ya. Kalau keliru itu kemarin pidato presiden semua tepuk tangan aja kita dengarkan Pak di DPR. Nah, ini menurut saya situasi sekarang
perlu maka istilah yang dipakai itu presiden itu menyebut kalau mau memperbaiki Polri percepatan reformasi, karena reformasinya udah benar kan. Mempercepat reformasi karena yang dulu sudah ada tuh belok, dan itu bukan hanya polisi, semuanya Semua gitu. lembaga. Sehingga ya kita tetap berpikiran reformasi, nggak ada revolusi udah selesai, ngapain revolusi? Reformasi aja, kita udah punya standar yang jelas gitu. Kalau reformasi itu memerlukan pergantian kepemimpinan, sudah ada mekanismenya tanpa harus revolusi dan sebagainya gitu. Kalau Bang Prama melihat lembaga-lembaga hukum, apa yang kosong dari mereka sekarang dan apa mestinya yang bisa dikontribusikan? Kalau misalnya kita lihat kondisi bangsa sekarang ini, orang kan melihat ini rada-rada krisis nih kita ya, ekonomi nggak menguntungkan, politik demikian, hukum sudah lebih duluan. Tumbang lah kira-kira gitu. Apa yang Anda cermati yang bisa di ini? Ya, ini bagian dari kecenderungan yang kita khawatirkan ya. Rule of law itu sudah berubah menjadi yang sering Pak Mahfud sebut rule by law. Rule by law. Bukan rule Dan of ini law. bagian dari kerangka rule by law. Bukan hanya undang-undangnya secara prosedur maupun substansi itu dipreteli, ya, tetapi juga institusi yang menyangga rule of law itu harus menjadi bagian dari rule by law. Ya. Nah, karena itu saya mengatakan hampir tidak ada lagi institusi yang kita punya kepercayaan tinggi untuk menyerahkan persoalan kita itu pada lembaga itu. Kita diliputi oleh, kalau dengan pengadilan umum kita sudah lama diliputi keraguan. Ya kalau saya berperkara di pengadilan bukan karena saya percaya pengadilan itu hebat, fair. Bukan. Karena saya nggak punya upaya lain. Tidak punya cara lain yang konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak saya kecuali lewat pengadilan. Meskipun skeptis sekali. Meskipun skeptis sekali. Sampai sekarang masih ada. Kira-kira KPK mengalami yang sama, kepolisian sudah lama, kejaksaan pun iya, dan lembaga-lembaga independen yang berdiri setelah reformasi pun mengalami degradasi yang sangat serius. Pejabatnya titipan-titipan semua, titipan dari parpol. Orang yang mungkin saja tersandra. Jadi jangan banyak berharap kalau orang sudah tersandra. Jadi saya tidak tahu, kita ini akhirnya terjebak dalam labirin yang nggak berkesudahan. Keluarnya dari mana begitu. Ya, sebagai akademisi, sebagai kampus, orang kampus, saya seperti Pak Mahfud dan banyak teman-teman dosen, guru besar di luar sana itu harus menjadi apa namanya yang saya sebut sebagai menjaga nurani bangsa ini, ya, untuk tetap punya daya tahan, punya effort untuk membuat Indonesia lebih baik dan memperbaiki keadaan. Sebab itu saya sering katakan, saya ini begitu jadi guru besar di era ini, akan ada perubahan eksistensi. Yang tadinya mungkin persentase terbesarnya lebih banyak berbicara di kampus gitu. Sudah waktunya untuk berbicara lebih real tentang problem kita. Dan kalau seluruh elemen-elemen kampus civil society ini tidak berhenti mengatakan, harusnya kita begini, harusnya kita begini. Saya kira kebebalan itu pada waktunya akan runtuh gitu. Kita tidak tahu cara runtuhnya. Kebebalan itu kan kita tidak pernah tahu cara runtuhnya. Dulu saya Pak Mahfud nggak pernah membayangkan Soeharto itu bakal jatuh. Nggak pernah kita bisa bayangkan. 3 hari sebelum Pak Harto jatuh kita nggak percaya. Kita bayangkan itu. Dan mana berani kita memikirkan Mana berani. Pak Harto berdehem aja orang. Tapi ternyata akumulasi dari secepat kemarahan, kegelisahan, kejengkelan ketemu dengan momentum yang pas. Nah, saya sih nggak ingin ya pemerintahan sekarang ini menunggu momentum itu. Justru yang mereka harus bangun adalah menghilangkan momentum itu. Karena sering kita begini, Anda membangun demokrasi, suksesnya itu bukan seberapa banyak orang seragam dalam pemikiran. Tapi seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa sering perbedaan itu Anda hargai. Itulah demokrasi. Pertengkaran itu Pertengkaran harus demokrasi. dihargai. Maka kalau dibandingkan, saya plus minus orang boleh setuju boleh enggak ya. Saya merasa era SBY itu masih sangat menghargai rule of law dan demokrasi. Lebih sehat lah ya. Lebih sehat. Bertengkar tapi dalam proses Saya yang masih sehat. ingat betul, mungkin beliau bisa koreksi kalau beliau dengar ya. Suatu ketika kita ketemu di istana gitu. Sebelum mulai, biasa beliau itu kan suka bercerita. Adeknya Bu Ani yang tentara itu. Siapa namanya Wibowo itu? Hadi Utomo. Iya. Bukan. Yang jenderal yang mirip Wibowo. Pramono Edi Wibowo. Nah, Pramono Edi mau Wibowo. mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat. Jawa Barat, betul. Dan kalau dia oke, dia pasti jadi. Itu ya.
Lalu Pak SBY cerita sendiri. Sayalah yang meminta, Mas, jangan. Saya masih jadi presiden. Wow. Ya. Kamu menang, orang akan tetap menembak saya sebagai penyebab kemenangan. Stop. Dan nggak jadi. Itu kalau nggak seorang demokratis yang menghargai hukum, nggak mungkin dia katakan itu. Ya kan? Dia sangat menghargai itu. Luar biasa. Jadi plus minus menurut saya SBY masih cukup respect dengan bernegara benar gitu lah. Itu ini Iya, iya. pengalaman dia, pengalaman saya Pak SBY sama. Enggak, berbalikan dengan gue jadi presiden, anak gue jadi wapres aja lah. Kira-kira gitu ya. Berbalikan. Nah, Pak SBY Ya, gimana, sama. KPK itu kan sudah mau dibunuh udah lama. Pak SBY nyelamatkan berkali-kali. Ya, bersinergi lah dengan saya ketika Dengan Pak Mahfud, ya? Cicak Buaya 1, Oh, iya, Cicak iya, Buaya iya. 2. Kan Iya, itu udah mau dihabisi KPK. Iya. Tapi SBY turun tangan sampai dia mengeluarkan Perpu kan. Perpu ditolak Pak SBY. Tugas saya udah selesai. Saya Iya. udah tanggung jawab. Yeah. Sekarang mari rakyat. Kan gitu kan. Iya. Artinya dia keluarkan Perpu untuk menyelamatkan KPK itu waktu itu. Benar. Iya. Artinya dia concern betul lah untuk masalah penegakan hukum konstitusi. Ya pastilah namanya orang berkuasa ingin menang lagi itu biasa. Biasa. Asal tidak menyalahgunakan Benar. kedudukan. Dia menggunakan sumber daya yang memang ada di APBN Iya, misalnya iya. ya itu ya bagi sebuah gitu. Dia populer pada waktu itu sehingga yang kedua ngelawan dia berpasangan dengan sandal jepit pun pasti menang. Mesti menang. Iya, 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 iya. Ya kan? Ini pengalaman Nggak usah saya yang berbeda. kedua tuh Bang Iya. Mahfud. Waktu Akil Muhtar ditangkap. Ketua Ketua MK. Ketua MK pengganti Iya, Pak Mahfud. Pak Mahfud. Saya sedang di Pekanbaru. Pak Sudi Silalahi almarhum telepon saya. Pak Parman, ditunggu paling lambat jam 2 di istana. Mensesnek dia. Perintah presiden. Gitu kan? Waduh, saya mau ceramah di UIR. Akhirnya cuma 5 menit saya ngomong di presiden itu, saya langsung berangkat sampai di istana, dibuka. Pokoknya saya yang ditunggu. Buka, semua diberi hak untuk bicara. Dan dia ngetik sendiri, Pak. Iya, iya. Pak Di SBY. tab Iya. dia ngetik sendiri. Bawa Ya, sendiri. Oke. Ketua MPR, Ketua MK, semua udah. Kali kita konfes. Ini rumusan saya. Nggak ada koreksi. Bagus. Nggak ada koreksi. Kalimat per kalimat. Akhirnya dia mengeluarkan Perpu Iya, Perpu. yang memfungsikan KY sebagai pengawas dan lain-lain. Diuji di MK. Pak Hamdan jadi akhirnya dibatalkan oleh MK. Nah, Presiden persis ditanya, kewajiban saya sebagai kepala negara sudah saya tunaikan Iya. sesuai konstitusi. Saya ingin menjaga marwah martabat Mahkamah Konstitusi. Tapi bahwa itu tidak setujui, jangan tanya saya, Pak SBY. Bagus. Tugasku sudah selesai. Jadi saya dengan Pak Mahfud punya pengalaman relatif sama. iya. berabad Nggak mau Iya. intervensi. Nggak mau dia. Nggak mau intervensi. Titip orang apa gitu nyuruh saya bilang Oh, gini enggak. Pak Mahfud enggak ada. Pak Dene itu kan orang dekat saya Dene. Den Indrayana. Iya, dia stafnya Pak. Gimana Pak SBY? Iya, Wamenkum dulu ya. Iya, Bang Pak SBY gimana perkara ini? Saya biasa pancing. Kalau Pak SBY nggak mau ikut-ikut. Pak SBY percaya Pak Mahfud apapun mutus. Gitu. Luar biasa. Nggak mau ikut campur urusan gitu. Lagi-lagi kita nggak mau membandingkan dengan kondisi sekarang. Tapi Karena kita dalam posisi sekarang hari-hari ini menyesalkan apa yang sedang terjadi gitu ya. Indonesia katanya tidak sedang baik-baik saja, bahkan sebagian orang katakan semakin tidak baik-baik saja gitu. Tapi kalau kita mau lihat titik cerahnya Pak Mahfud, yang lebih positif, apa Pak? Yang kalau kita lihat sebagai ada titik cerah di sana, yang solusi di sana, orang mengatakan, Pak Mahfud mengatakan berusaha supaya tidak terjadi operasi sesar gitu. Tapi kalau misalnya kemarahan memuncak dan segala macam, apa Pak yang secara hukum ini kira-kira bisa dijadikan ya patokan? menurut saya para pejabat ini sekarang supaya mempunyai kesadaran kolektif bersama bahwa negara ini berdasar pengalaman tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi rakyat jika sudah sampai pada puncak kemarahan, tidak ada yang bisa menghalangi. Bung Karno yang begitu hebatnya jatuh. Pak Harto yang luar biasa jatuh. Sekuat apapun kekuasaan itu kalau Sekuat rakyat sudah tidak apapun ingin kalau gitu rakyat. kira-kira gitu ya. Kemarin saya nonton podcastnya Ginanjar Kartasasmita. Zaman dulu berarti? Dia bercerita. Oh, oke. Bercerita baru hari ini peristiwa jatuhnya Pak Harto. Dia akan dituding memimpin 14 menteri berkhianat ke Pak Harto gitu. Dia jelaskan dengan bagus gitu bahwa kita menyatakan kalau keadaan dibiarkan, rakyat tidak bisa dibendung.
Gitu artinya dari situ tersirat sebenarnya bahwa Pak Harto harus mundur. Tapi dia di surat tuh enggak bilang mundur, Pak. Keadaan enggak bisa dilanjutkan. Kita harus memilih posisi. Kami sudah tidak sanggup lagi 14 menteri ini untuk bekerja dalam situasi begini. Karena rakyat sudah bergerak itu tidak mungkin sekarang ada yang menghentikan. Kalau rakyat sudah bergerak kayak gitu tidak mungkin diberhentikan. Nah, itu bisa terjadi pada siapa saja, ya. Orang yang merasa kuat suatu saat, nanti yang dulu zaman Pak Harto, 1.000 anggota MPR memilih Pak Harto aklamasi tanggal 21 Maret, tiba-tiba berbelok. 21 Mei, 1.000 MPR menghujat Pak Harto semua. Bisa. Kalau rakyat sudah muncul. Sebab itu, mari kita tata ini ke depan, perbaiki pelan-pelan. Kesadaran moral kolektif itu mesti dipimpin oleh Presiden. Iya, mesti dipimpin oleh Presiden. Jangan merasa saya sudah bisa megang ini, megang itu. Pak Harto dulu megang ini itu. Semua lepas juga. Iya, himpunan tani, himpunan ikan, himpunan dipegang dalam sebuah korporatisme negara. Betul. Begitu rakyat tidak tahan, tidak ada yang bisa nahan. Oke. Terima kasih Mahfud. Saya kira cukup Pak. Bang Horman. Ya, makasih cukup. banyak. Saya kira banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Silakan Anda berikan komentar pada diskusi kita yang sangat inspiratif ini. Ternyata 40 tahun persahabatan atau 46 tahun persahabatan Pak Mahfud dengan Bang Parman bukan semata-mata usia yang lama atau waktu yang lama, tapi juga kaya akan ilmu, akan moral, akan integritas. Sampai jumpa pada ruang sahabat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Yuk.